Bos, 1 porsi nasi goreng. Pindai kode untuk membayar. Baiklah, Apa penampilanku membuatmu tertarik? pria paling tampan di seluruh dunia. Jika aku tidak terpesona olehnya, lalu pria lain mana? Mungkinkah itu membuatku tertarik? Bos, nasi gorengnya sudah siap. Terima kasih. Apa yang sedang kamu goreng? Berhenti makan kalian semua. Ada apa kakak laki-laki? Uang perlindungan. Scarface bawahan Raja Gila dari Beidou. Apakah saya harus datang mengambilnya sendiri? Tidak perlu, tidak perlu. Kakak besar kali ini kau menaikkan harganya 2 kali lipat. Aku benar-benar tidak mampu membelinya. Nasi goreng saya harganya lebih dari 10 yuan per porsi. Uang perlindungan sebesar 5.000 yuan. Saya harus menjual 400 porsi. Bisakah Anda menurunkannya sedikit? Menurunkannya. Jika Anda menginginkan harga yang lebih rendah, maka jangan menginap di sini. Keluar dari kota. Rasanya cukup enak. Apakah kamu mau mencicipinya? Sebenarnya siapakah kamu? Keributan besar sekali, dan itu masih belum menarik perhatianmu. Saat aku makan, saya tidak suka diganggu. Benarkah begitu? Lalu hari ini saya secara khusus ingin mengganggu Anda. Ayo makan. Makan semuanya untukku. Kakak laki-laki, saya rasa Anda sebaiknya segera pergi. Suami saya akan membunuh seseorang. Membunuh seseorang? Gila, di tempat bos. Dia masih punya 1 tangan untuk memegang sumpit. Lumpuhkan saja untukku. Ya, Scarface. Gila. Kau berani membunuh saudaraku. Lumpuhkan dia untukku. Ayo pukul aku. Kamu memukulku. Aku akan membayarmu uang perlindungan. Nak, jangan sombong hanya karena kamu bisa berkelahi. Saya mengikuti Raja Gila, menyinggung Raja Gila di Beidou. Seluruh klanmu tidak akan cukup untuk memusnahkannya. Siapakah Raja Gila ini? Raja Gila adalah raja dunia bawah tanah Beidou. Dikenal sebagai Raja Gila. Itu adalah seseorang yang dalam satu tarikan napas membantai seluruh pasukan tentara bayaran. Berapa berat badan yang dia pikul? Di depanku, dia hanya bisa menunduk dan tunduk. Nak, kamu terlalu sombong. Apakah kamu tahu latar belakang Matkin? Dia mengikuti Bapak Suci dari Olas Ocean. Bapak Suci adalah pemimpin global, raja yang paling menakutkan. Orang-orang seperti Anda, dia bisa memadamkannya hanya dengan 1 hembusan napas. Lalu, apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf, saya akan segera memanggil Raja Gila. Jangan menahan diri. Ajak dia ikut juga. Bos, 1 porsi nasi goreng lagi. Oke, Gila. Kamu menunggu. Raja Gila, ada orang terlatih di sini. Dia memukuli saudaraku dan menghinamu. nasi goreng. Baik, terima kasih bayar. Tidak perlu membayar kakak. Ini traktiranku. Kami bukanlah para tiran atau penindas lokal itu. Saya harus membayar makanan. Baiklah, saya akan membayar sebentar lagi. Bagus. Anak, tunggu saja Raja Gila akan segera datang. Awalnya aku bisa saja membunuhmu, tetapi kamu terlalu lemah. Aku serahkan saja urusanmu pada Raja Gila. Apa yang tadi kamu katakan? Raja Gila akan datang untuk berurusan denganku. Apakah kamu gila? Kanan. Aku lupa memberitahumu. Saya memiliki gelar yang disebut Bapak Suci. Apel, apakah Anda Bapak Suci? Sepertinya kau benar-benar sedang mencari kematian. Menghina Raja Gila, menirukan Bapak Suci. Jika aku tidak membuat darahmu berceceran di sini hari ini. Kalau begitu dunia bawah tanah Beidou tidak kompeten. Siapa yang berani membunuh saudaraku di Beidou? Raja Gila, kau telah tiba. Aku membunuhnya. Apakah kamu akan menyingkirkanku? Tuhan Bapa yang kudus, Raja Gila Beidou, menghormati Tuhan Bapa yang Bapak Suci. Bapak Suci. Saya mengajak Anda untuk makan nasi goreng. Tidak, tidak. Aku akan mengizinkanmu makan. Tuhan Bapa yang kudus, terima kasih. Tuhan Bapa Suci, apa yang membuat orang brengsek ini menyinggung perasaanmu? Aku sedang memberinya pelajaran. Pergilah dan tunggu di pinggir. Ya, Apakah aku masih perlu memberimu makan? tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Selesaikan makan dalam 10 detik. Jika kau terlambat sedetik saja, aku akan menusukmu sekali. Ya, Apakah mereka anak buahmu? ya. Baik sekali. Dari 7 miliar penduduk dunia, dia satu-satunya. Siapa yang berani memungut biaya perlindungan dari saya dan di nasi gorengku? Meludah. Apel. Dasar bajingan. Beraninya memungut biaya perlindungan dari Bapak Suci. Kamu lelah hidup. Saya tidak tahu. Dia adalah Bapak Suci. Tidak masalah jika kamu tidak tahu. Ambil dan makanlah untukku. Ya. Bapak Suci, saya sudah selesai makan. Selesai makan. Bagus.
Setelah itu, saya akan mempersilahkan Anda pergi, mengumpulkan biaya perlindungan dari Bapak Suci. Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Apakah saya menyuruhmu mencari orang untuk menagih biaya perlindungan? Tidak, tidak. Apakah kamu tahu bahwa apakah Anda paling membenci menindas orang lemah? Kehidupan orang-orang sudah cukup sulit, dan Anda masih mengirim orang untuk menagih biaya perlindungan. Apakah ini sesuatu yang seharusnya dilakukan seorang pria? Tidak, di masa depan, saya pasti akan mendisiplinkan bawahan saya dengan tegas. Saya harap Anda dapat mengelolanya dengan baik. Jangan membuatku menghapus kalian semua. Ya. Beberapa preman kelas teri yang memungut biaya perlindungan. Saya pribadi tidak akan mengambil tindakan. Kamu yang membersihkannya untukku. Oke. Bos wanita, berapa banyak uang perlindungan yang dia terima dari Anda dan orang-orang di jalan ini? Temukan orang ini dan kembalikan setiap sennya. Kembalikan semuanya padaku. Jika ada satu sen pun yang hilang, aku akan mengambil nyawa mereka. Ya. Terima kasih kakak. Terima kasih kembali. Saya juga berasal dari keadaan yang lemah. Aku sudah kenyang istriku. Mari kita kembali. Kembali dan melakukan apa? Bagaimana menurutmu? Aku tahu. Apa? Ayo pergi. Aku ingin melahirkan seorang bapak suci kecil. Xiao Chan, kau kembali. Meng Yan datang mencarimu. Kalian berdua ngobrol saja, aku mau beli bahan makanan. Oke. Meng Yuan berikan barang-barang itu padaku. Surat pertunangan. Xiao Chan, mari kita batalkan pertunangan kita. Membatalkan pertunangan. Mengapa? Aku sudah memikirkannya sejak lama dan menunggu dalam waktu yang lama. Pada akhirnya, kami masih belum cocok. Tidak cocok. Apakah yang Anda maksud adalah? Selama 5 tahun saya mencurahkan segenap hati dan jiwa saya ke dalam hal ini. Membawa keluarga Su bangkit dari ketidakjelasan menuju bangsawan baru. Prospek masa depan kita tidak terbatas. Tapi kamu, awalnya adalah putra mahkota dari keluarga Xiao. Dikirim untuk mendapatkan pengalaman. Jadi Anda bisa mewarisi bisnis keluarga. Namun pada akhirnya kamu bekerja di lokasi konstruksi memindahkan batu bata. Kehilangan semua peluang. Apalagi yang ingin Anda sampaikan? Kau bilang aku kehilangan semua kesempatan. Apakah menurutmu kamu masih punya kesempatan? Ayahmu sangat kecewa padamu. Dia sudah lama menganggapmu sebagai anak yang terbuang. Dia sudah berniat mendekati adikmu untuk mewarisi grup Xiao. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Ayahku mengirimku keluar untuk mendapatkan pengalaman karena aku tidak layak. Dan itulah mengapa dia memperlakukan saya seperti anak yang terbuang. Bukankah begitu? Pada awalnya, dia hanya ingin mencari alasan untuk menjauhkan saya dari pusat kekuasaan di grup Xiao dan hanya ingin membantu Xiao Wenji naik ke tampuk kekuasaan. Aku membenci. Berhentilah mencoba menggunakan alasan karena ketidakmampuanmu. Kamu adalah putra sulung keluarga Xiao. Mengapa ayahmu mengucilkanmu? Apa? Bukankah kamu anak kandungnya? Saya adalah putra kandungnya. Itu karena Xiao Godong menceraikan ibuku, menikahi wanita licik itu, dan mengusir ibuku dari rumah. Sejak saat itu, aku diperlakukan seperti anak yang dibuang. Apakah kamu mengerti? Bicara terlalu banyak itu tidak ada gunanya. Anda kini telah jatuh ke tingkatan terbawah. Kamu tidak pantas menjadi direktur kami, Su. Bersikaplah bijaksana. Cepat batalkan pertunangan itu. Ya Xiao Chan, saya kira Anda kebanggaan Jinghai. Tapi aku tidak menyangka kamu menjadi bahan lelucon. Saat orang lain menyebutkan hubungan kita, aku merasa sangat malu. Jeti, mari kita berpisah secara baik-baik. Meng Yan, dalam beberapa hari lagi akan pernikahan kami. Pikirkan lagi. Dan sejujurnya, keluarga Su telah dipilih oleh grup Shaoxin, dan mereka telah memutuskan untuk memberikan keluarga Su kami investasi triliun. Ketika saat itu tiba, keluarga Su akan menjadi pemain utama di dunia bisnis. Di depanku, Anda hanya akan menjadi lebih rendah hati. Apa yang kamu bicarakan? Apakah aku akan bersikap rendah hati di hadapanmu? Lalu menurutmu, siapa yang berwenang? Grup Shaoxin untuk menyediakan keluarga Su dengan investasi 1 triliun. Kamu tentu tidak ingin mengatakan bahwa itu adalah kamu kan? Selain aku, siapa lagi yang akan memberikan perhatian sebaik ini padamu? Cukup Xiao Chan, tidak bisakah kau memiliki sedikit rasa malu? Saya adalah presiden dari grup Su, dan kamu hanyalah seorang pekerja semen. Perawatan seperti apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Benar sekali, bahkan Tuan Muda Wenji pun berkata demikian, bahwa dia berbicara dengan Binglong dari grup Shaoxin untuk mendapatkannya. Kamu masih ingin mengklaimnya sebagai milikmu. Kamu masih saja tanpa malu-malu mengaku itu kamu yang memberi wewenang kepada grup Shaoxin. Apakah kamu bahkan tahu seperti apa kehidupan itu? Grup Shaoxin itu apa? Ini tak tertandingi di seluruh dunia. Puncak Tuan Shaoxin, Bapak Suci, adalah jenius terhebat sejak peradaban manusia, seorang raksasa di segala bidang. Dan kau berani mengatakan itu kau pelakunya, yang memberi wewenang kepada grup Shaoxin. Seandainya Bapak Suci mengetahuinya, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu meninggal. Anda baru saja mengatakan bahwa Xiao Wenji memberikan otorisasi kepada grup Shaoxin untuk memberikan investasi sebesar 1 triliun kepada keluarga Su. Benarkah begitu? Ada apa? Apakah kamu sekarang merasa malu? Kalian berdua awalnya bersaudara, tapi lihat betapa tidak bergunanya dirimu. Dan lihat betapa menjanjikannya dia. Lebih-lebih lagi, Tuan Muda Wenji bahkan membantu Ibu Su memperkenalkan Binglong untuk menjadi ayah baptisnya. Ini sangat membantu Ibu Su. Mereka berdua lebih cocok satu sama lain. Saya mengerti. Su Meng Yan, kamu ingin memutuskan pertunangan kita untuk menikahi Xiao Wenji, bukan? Itu bukan urusanmu. Asalkan kamu setuju untuk mengakhiri pertunangan kita. Tidak apa-apa.
Apakah kamu ingat, ketika saya masih menjadi tuan muda keluarga Xiao, Anda berkata bahwa kamu tidak cukup baik untukku. Cukup Xiao Chan, keadaan tidak seperti ini. Seperti apa mereka dulu? Aku tahu kamu kesal dan tidak mau. Tetapi saya tetap menyarankan Anda untuk menghadapi kenyataan. Selama ribuan tahun, Dacia selalu menghargai pria berbakat dan wanita cantik, dan status sosial yang sesuai. Tapi kau dan aku, Jetty, sebaiknya kamu menyerah. Jika tidak, kamu akan menyesalinya. Kau bilang aku akan menyesal jika aku tidak menyerah. Tentu saja saya melakukannya karena menghormati masa lalu. Memberi Anda jalan keluar. Bagus, sepertinya Anda sudah memiliki rencana. Kemudian saya ingin melihat bagaimana kamu bisa membuatku menyesali ini. Tanggal pernikahan tetap tidak berubah. Silakan segera pergi. Aku tidak akan menemuimu di luar. Anda, ingat kamu sendirilah yang menyebabkan ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Dilarang masuk. Mengapa kami tidak bisa masuk? Kita semua adalah rekan kerja Xiao Chen. Dia mengundang kami untuk datang, untuk menghadiri pernikahannya. Itu benar. Tidak lihat ini kartu undangannya. Biarkan mereka masuk. Saya mengundang mereka. Xiao Chen, Anda sungguh mengesankan. Untuk benar-benar mengadakan pernikahan Anda di Menara Kaisar. Tapi aku juga tidak punya banyak uang. Hanya 500 yuan ini. Mohon terima ini, mohon terima ini. Saya juga akan menyumbang 300. Semuanya silakan duduk di sana dan tunggu jamuan makan dimulai. Xiao Chan, apakah kau sudah gila? Apakah Anda mengundang setiap kucing dan anjing liar? Mereka semua adalah teman dan kerabat saya yang datang untuk memberi selamat kepada saya. Apakah ada masalah? Tidakkah kau lihat tempat seperti apa ini? Lingkungan seperti apa ini? Menara Kaisar Bintang 9. Siapakah di antara kalian yang hadir di sini yang bukan selebritas bisnis atau berasal dari keluarga kaya dan terkemuka? Anda mengundang sekelompok pekerja migran. Apakah kamu mencoba membuatku marah? Apa yang salah dengan pekerja migran? Bukankah pekerja migran juga manusia? Mereka adalah manusia. Namun manusia terbagi ke dalam berbagai kelas, strata sosial yang berbeda. Keluarga Susaya akan menikahkan seorang putri. Ini adalah jamuan makan untuk kalangan atas. Anda benar-benar mengundang sekelompok pekerja migran ke sini. Kamu tidak punya rasa malu, tapi keluarga Su kita tetap butuh harga diri. Saya menolak sejak awal untuk menikahkan Meng Yan dengannya. Saat itu dia adalah tuan muda dari keluarga Xiao. Siapa yang menyangka dia bisa berakhir seperti ini? Mertua, tenanglah. Xiao Chen bermaksud baik. Dia hanya berpikir bahwa untuk acara sebesar pernikahan, akan lebih baik jika mengundang lebih banyak orang untuk memeriahkan suasana. Orang-orang ini, semuanya berteman baik, yang bekerja bersamanya. Tamu adalah tamu. Jangan terlalu mempermasalahkannya ya. Sama sekali tidak. Selama kaki-kaki berlumpur ini masih ada di sini hari ini, pernikahan ini dibatalkan. Lupakan saja Xiao Chen. Kami memang agak luson di sini. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Selamat. Kami akan pergi sekarang. Xiao Chen, selamat, kita sebaiknya pergi sekarang. Tunggu, jangan pergi. Xiao Chen, apakah ada hal lain? Fakta bahwa kamu menghentikan pekerjaanmu dan datang untuk menghadiri pernikahan saya. Artinya kalian adalah saudara-saudaraku. Jika ada yang meremehkanmu hari ini, mereka memandang rendah saya. Paling buruk pernikahan hari ini. Aku tidak akan melakukannya. Saya tetap ingin kalian semua duduk di jamuan makan ini. Xiao Chen, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda harus sengaja menentang saya? Apakah kau mencoba membunuhku dengan amarah? Saya katakan Bosu, betapa luar biasanya putrimu. Mana mungkin anak buangan keluarga Xiao bisa melakukan itu? Apakah aku mungkin pantas untuknya? Dan dengan sikap seperti itu, aku benar-benar tidak tahan. Tepat, saya dengar kepala keluarga Xiao sudah mengumumkannya bahwa tuan muda kedua Wenji akan mewarisi keluarga Xiao. Dia sudah benar-benar kehilangan dukungan. Direndahkan menjadi rakyat biasa. Meng Yan hanya menghancurkan dirinya sendiri dengan mengikutinya. Saya memberi nasihat kepada Meng Yan untuk membatalkan pertunangan. Namun dia bersikeras untuk tetap berpegang pada hal itu. Nona Su benar-benar berdedikasi. Sayang sekali, sayang sekali. Lagi pula aku tidak peduli. Jika kamu tidak mengizinkan, para pekerja migran ini harus pergi dari sini hari ini juga. Aku lebih memilih mati daripada membiarkan Meng Yan menikahimu. Lupakan saja Xiao Chen. Jangan mempersulit mereka. Ayo kita pergi saja. Jangan pergi. Tidak apa-apa Xiao Chen. Kami tahu kamu orang baik. Dan kami tidak akan menyalahkanmu. Nona Su sangat luar biasa. Jika kamu bisa menikahinya, kami semua akan ikut berbahagia untukmu. Tapi jika itu, karena kita, pernikahan ini tidak akan terjadi. Kita akan merasa bersalah. Benar sekali Xiao Chen. Kita semua orang desa, terbiasa diperintah oleh orang kaya. Kami sudah terbiasa dengan itu. Tapi itu bukan apa-apa. Kamu tidak perlu peduli pada kami. Damau Ergo, berhenti bicara. Hari ini, aku akan memastikan kau duduk di meja ini. Saya memesan hotel ini. Dan saya yang bertanggung jawab di sini. Kamu yang bertanggung jawab. Kalau begitu, mari kita batalkan saja. Beritahu Meng Yan, pernikahan ini dibatalkan. Oke, saya akan menelepon Meng Yan sekarang juga. Pernikahan ini dibatalkan. Calon mertua, jangan bertindak impulsif. Mari kita bicarakan ini. Bicarakan saja omong kosong. Dia seharusnya bercermin dan melihat diri seekor anjing yang telah diusir dari rumahnya sendiri.
Apa haknya untuk bertingkah kurang ajar di depan keluarga Su saya? Halo, Apakah mereka mencari kematian? Aku sedang dalam perjalanan. Xiao Chan, segera minta maaf kepada bibi dan pamanmu. Mereka menindas kita dan menghina kami duluan. Mengapa saya harus meminta maaf? Kamu anak, mengapa kamu begitu keras kepala? Inilah satu-satunya harapanmu dalam hidup. lupakan saja bibi, aku akan meminta maaf. Tuan Su saya minta maaf. Kami tidak tahu tata krama. Dan kami telah mengganggu kesenangan semua orang. Tolong jangan salahkan Xiao Chen. Kami akan segera berangkat. Damau, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa Anda harus meminta maaf? Xiao Chen, kami tahu niatmu baik. Tetapi menikahi Nona Su, ini satu-satunya kesempatanmu untuk mengubah hidupmu. Kami juga ingin Anda memiliki masa depan yang baik. Jika kamu menjadi kaya, nanti akan baik-baik saja. Untuk membantu kami saudara-saudara. Bukankah begitu? Ya, baiklah, berhentilah berharap kalian semua. Saya sudah menelepon Meng Yan. Dia akan segera bergegas untuk menangani ini. Kau adalah anak yang terbuang dari keluarga Xiao. Perlahan-lahan menyesalinya sendiri. Jadi pernikahannya batal benar begitu? Baiklah, kalau begitu mari kita bubar. Aku juga pergi. Xiao Chan, Mengapa kalian berpencar? Pesta pernikahan berlanjut. Kakak besar, mengapa terburu-buru? Hadiah besar saya belum tiba. Keponakanmu yang rendah hati Xiao Wenji mengucapkan selamat kepada paman dan bibi. Butler Liu, bacalah daftar hadiahnya. Baik tuan muda. Grup Xiao mengucapkan selamat kepada putri keluarga Su atas pernikahannya. Hadiah spesialnya adalah sebagai berikut. Sebuah barang yang bernilai 10 juta. Gulungan lukisan 8 kuda dari dinasti Ming. Sebuah barang yang bernilai 8 juta. Villa Jinghai Ki Umu datang dari timur. Sebuah barang yang bernilai 30 juta. Mobil Rolls Royce. Dan 1 miliar dalam bentuk tunai. Tuan muda kedua sungguh memiliki visi, sangat sukses. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Mereka memiliki ayah yang sama. Mengapa sebagian orang begitu menawan, sementara yang lain sama sekali tidak berguna? Bibi, kamu tidak seharusnya berbicara seperti itu. Saudara laki-laki saya ini, sebenarnya dia cukup mampu. Tuan muda kedua, tolong hentikan bercanda. Kemampuan apa yang mungkin dimiliki seorang tukang batu? Bukankah memasang batu bata itu sebuah kemampuan? Pekerjaan memasang batu bata sangat sulit. Ini membuktikan bahwa dia mampu menanggung kesulitan. Seandainya itu aku, pekerjaan kotor dan melelahkan seperti ini, aku tidak sanggup menanganinya. Hanya berdasarkan itu saja dia lebih baik dari saya. Dia mampu menanggung kesulitan. Bukankah itu sesuatu yang dilakukan oleh orang kelas bawah? Bisa dilakukan dengan mudah, menurut pendapat saya. Meng Yan saat itu. Seharusnya aku bertunangan denganmu, tuan muda kedua. Lihatlah pencapaian Meng Yan saat ini, dan status Anda sebagai tuan muda kedua, pria berbakat dan wanita cantik, aliansi yang kuat. Betapa indahnya jika itu terjadi. Tepat sekali. Ya. Tante mengingat usiamu. Anda harus bertanggung jawab atas kata-kata yang baru saja kau ucapkan. Apa maksudmu? Apakah kamu mengancamku? Tidak. Anggap saja ini sebagai pengingat Rama. Jangan terlalu sombong. Setidaknya sisakan sebagian keuntungan untuk diri Anda sendiri, agar kamu tidak berakhir dalam situasi memalukan di mana Anda tidak bisa mundur. Benarkah begitu? Apakah maksudmu kau akan membuatku kehilangan muka? Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu putra mahkota tertua dari keluarga Xiao? Tidak, kamu bukan. Kamu sudah ditinggalkan oleh keluarga Xiao. Sekarang pewaris keluarga Xiao adalah adik laki-lakimu. Kamu sudah diusir dari keluarga Xiao. Hanya seorang pewaris keluarga Xiao. Saya tidak pernah menganggapnya serius. Kamu tidak bisa makan anggur, namun kamu mengatakan anggur itu asam. Jangan khawatir. Saat ini seluruh wilayah Jinghai di sini. Semuanya akan tahu siapa saya. Pada saat itu, kamu akan membenci dirimu sendiri karena sama butanya dengan orang lain. Dia berani menyebutku buta. Jika aku tidak menamparmu hari ini, aku tidak akan mampu menggambarkan dengan tepat sifatku yang mudah meledak-ledak. Anda sudah menderita sirosis hati, namun kamu masih saja mengamuk seperti itu. Apakah kamu tidak takut mati? Bagaimana Anda tahu saya menderita sirosis hati? Aku tahu. Anda tidak akan pernah bisa membayangkannya. Saya mengerti. Apakah Anda memasang kamera pengawasan di rumah saya? Kalau tidak, saya hanya mendapatkan hasilnya dari rumah sakit kemarin. Bagaimana kamu tahu? Saudaraku, tidak mungkin. Kamu sebenarnya suka mengintip ibu mertua sendiri. Itu benar-benar tidak manusiawi. Untuk benar-benar menargetkan ibu mertua Anda sendiri. Orang-orang desa memang memiliki karakter yang rendah. Sepertinya pernikahan Nona Su tidak dapat melanjutkan. Kamu pekerja migran, jelaskan dirimu dengan jelas. Jika tidak, aku akan melaporkanmu ke polisi dan membuatmu ditangkap. Mertua, Xiao Chen baru saja mengatakan itu. Tolong jangan anggap serius.
Dia bekerja di lokasi konstruksi setiap hari. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk pergi ke rumahmu dan mengintipmu? Kami bersama Xiao Chen bekerja sama setiap hari. Kita semua bisa bersaksi. Kita semua bisa bersaksi tepat sekali. Bekerja bersama setiap hari, dan bahkan bekerja bersama di malam hari. Ibu ada apa? Ibu apa yang terjadi? Sudah kubilangkan, orang-orang yang telah jatuh ke lapisan terbawah masyarakat. Anda tidak bisa menikahi mereka. Tapi kamu tidak percaya. Dia memasang kamera pengintai di rumah kami untuk memata-matai kami. Apa? Kamu benar-benar memasang kamera pengawas di rumah kami? Anda bisa makan dengan sembarangan, tapi jangan bicara sembarangan. Kemudian jelaskan ini. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana dengan sirosis hati saya? Saat aku merasakan denyut nadimu barusan, saya menemukan bahwa Anda tidak hanya menderita sirosis hati, tetapi juga oligomenorrea dan periode yang tidak teratur. Terkadang itu datang setelah setengah bulan, dan terkadang barang itu tidak datang selama 2 atau 3 bulan. Dokter TCM tua itu pasti sudah meresepkan banyak obat untukmu, obat untuk mengobati dinginnya rahim. Tetapi itu tidak berguna. Saat menstruasi Anda datang, pertama terjadi nyeri perut yang hebat, diikuti oleh nyeri payudara yang hebat, membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Aku benarkan. Bagaimana kamu tahu itu? Karena saya ahli dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Bisakah kamu menyembuhkannya? Jika kamu bisa menyembuhkannya, mari kita lupakan apa yang terjadi hari ini. Saya memperlakukan orang lain sepenuhnya berdasarkan suasana hati saya. Tidak ada seorang pun yang pernah berani untuk bernegosiasi atau menetapkan syarat dengan saya. Cukup Xiao Chan, berhenti menggunakan itu. Trik-trik murahan di dunia Jianggu untuk menipu orang. Percaya atau tidak itu terserah Anda. Lagi pula jangan datang memohon padaku kalau begitu. Baiklah, jangan bicarakan ini dulu. Aku bertanya padamu. Yang membawa para pekerja migran yang berantakan ini, apakah Anda menghadiri pernikahan hari ini? Hari ini adalah hari pernikahanku. Tentu saja saya mengundang mereka. Siapa lagi yang akan mengundang mereka? Kamu yang mengundang mereka. Apakah kamu tahu acara seperti apa ini? Apakah kamu tahu siapa aku? Anda dengan sengaja. Kamu mencoba mempermalukanku ya? Saat kau dan aku bertunangan, keluarga Su hanyalah sebuah keluarga kecil. Ayahmu masih pengecoran beton di lokasi konstruksi. Anda mendapat beberapa kesempatan dalam beberapa tahun terakhir. Dan keluarga Su menjadi terkenal. Dalam sekejap mata, Anda memandang rendah pekerja migran. Anda. Saat aku bertemu denganmu, Su Mengyan, aku melihat kelembutan dan kebaikanmu. Aku tidak mempermasalahkan latar belakangmu. Tidak keberatan ayahku marah. Saya sebagai pewaris keluarga Xiao, bertunangan denganmu. Inilah awal dari. Semoga Anda selalu diberkati dengan keberuntungan seumur hidup. Tetapi, ketika kamu bukan lagi orang yang dulu, kamu juga akan kehilangan aku. Dan juga kehilangan keberuntungan yang telah melindungimu beberapa tahun terakhir ini. Apa yang kamu katakan? Apakah kebangkitan keluarga Su berkat perlindunganmu? Dan sekarang kau memandang rendahku. Apakah dia gila? Dia seseorang yang didukung oleh keluarga Xiao, yang merupakan orang biasa-biasa saja yang tidak berguna. Berani meremehkan Nona Su yang telah menjadi bintang yang sedang naik daun di dunia bisnis. Saya punya. Sudah muak dengan orang seperti ini. Tuan muda kedua, apakah orang tua Anda sudah tiba? Mereka akan segera tiba. Ketika saya datang, mereka bilang akan datang setelah sedikit merapikan. Saya akan menelepon mereka. Jangan telepon kami di sini. Kesehatan orang tua ini tidak baik, jadi aku agak terlambat. Mohon maafkan kami mertua. Mertua, akhirnya kamu sampai juga. Putramu yang mengecewakan ini, hampir saja aku mati karena marah hari ini. Ada apa mertua? Silakan lihat sendiri, hari ini pada hari pernikahan antara dua keluarga besar kita. Dia membawa sekelompok pekerja migran. Hal ini telah menjadikan kedua keluarga kami hebat. Kehilangan muka, baru saja karena hal ini, Mengyan bahkan berdebat dengannya. Sungguh musibah bagi keluarga kami. Melahirkan sesuatu yang sangat mengecewakan. Namun tidak ada jalan untuk kembali dalam hidup. Jika tidak sebelum dia lahir, aku pasti akan memasukkannya kembali. Xiao Guodong, bisakah kamu berbicara dengan sedikit hati nurani? Kaulah yang memanfaatkan keluarga Xiao kami untuk meraih keuntungan. Dan sekarang keluarga Xiao kita sedang mengalami kemunduran. Kau menyingkirkanku dan menikahi wanita licik itu. Dan kau bahkan menendang putra kami keluar rumah. Dan kamu masih bilang dia tidak berguna. Sudah cukup buruk kamu menindasku. Tapi kau berani berbicara tentang putra kami seperti itu? Aku belum selesai denganmu. Siapa yang kau sebut wanita licik? Apakah kamu ingin aku memukulmu? Aku memberitahumu, siapapun yang berani menyentuh ibuku akan mati. Jangan memaksa saya untuk membunuh seseorang. Ini keterlaluan. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya berbicara padaku dengan nada seperti itu? Tidakkah kau tahu bahwa putraku sekarang? Apakah dia pewaris grup Xiao? Wenji, kumpulkan lebih banyak orang ke sini untuk memukulinya sampai mati. Untuk membantu ibumu melampiaskan amarah ini. Ibu tolong jangan marah. Anda adalah orang yang berstatus dan berkelas. Dan terlebih lagi masa depan. Ibu dari pewaris grup Xiao. Saudaraku hanyalah seorang pekerja migran. Untuk apa repot-repot berdebat dengannya? Apakah kamu melihat itu? Betapa sopannya anakku. Apa yang kamu? Kakak ipar Mengyan. Bisakah pernikahan dimulai sekarang? Ya, mari kita mulai. Para tamu yang terhormat, selamat datang semuanya di tempat Bapak Xiao. Dan pernikahan Nona Su Mengyan. Sekarang, tunggu. Saya perlu menyela. Pembawa acara baru saja melakukan kesalahan. Pengantin pria hari ini bukanlah Tuan Xiao Chen, tetapi adik laki-lakinya, tuan muda kedua dari keluarga Shao Xie Wenji.
Nona Su. Apa arti dari ini? Ini bukan urusanmu lagi. Anda boleh turun lebih dulu. Ya. Saya mohon maaf semuanya. Ada alasan di balik pernikahan hari ini. Dan saya merasa perlu untuk jelaskan dengan benar kepada semua orang. Pertama, memang beberapa tahun yang lalu, saya dan Tuan Xiao Chen bertunangan. Seperti yang semua orang tahu, pada waktu itu, dia adalah putra mahkota dari keluarga Xiao. Dia baru saja lulus dari universitas, penuh ambisi. Itulah kualitas yang paling menawan seorang pria dapat memiliki. Saya percaya pada setiap wanita. Berharap kekasihnya adalah orang yang ambisius dan mampu meraih prestasi besar. Itulah rasa aman seorang wanita menginginkan, dan saya pun tidak terkecuali. Tuan Tua Xie juga mengerahkan banyak usaha, mengirim Bapak Xiao Chen untuk mendapatkan pengalaman, berharap dia bisa membuktikan dirinya melalui kemampuannya, dan mampu mengambil alih grup Xiao yang sangat besar. Hasilnya seperti yang semua orang tahu, yaitu 5 tahun telah berlalu, dan Bapak Xiao kita, putra mahkota dari keluarga Xiao, masih dengan tidak kompeten memindahkan batu bata di lokasi konstruksi, pengecoran beton, dan menyebut sekelompok pekerja migran sebagai saudara-saudaranya. Akhirnya Tuan Tua Xiao sangat kecewa, dan tidak punya pilihan lain selain memilih tuan muda kedua dari keluarga Xiao untuk menjadi pewaris. Tuan Xiao yang dulunya tinggi dan perkasa, akhirnya jatuh ke dalam debu. Dia tidak layak mendapatkan 5 tahunku, harapan dan ambisi. Saya tidak pernah menjadi orang yang berhati dingin atau tidak tahu berterima kasih. Tetapi saya sama sekali tidak akan menghancurkan kebahagiaan hidupku pada tingkat yang biasa-biasa saja, dan pria yang tidak memiliki ambisi. Oleh karena itu pada pernikahan hari ini, saya bermaksud untuk secara terbuka mengakhiri hubungan ini. Pertunangan saya dengan Bapak Xiao Chen dan menikahi tuan muda kedua dari keluarga Xiao. Saya percaya semua orang di sini bisa memahami ini kan? Bagus, ibumu mendukungmu. Kami juga mendukungmu. Kami juga mendukungmu. Nah, akhirnya kau melihat kebenaran. Saya sudah menasihati Anda saat itu. Kamu bagaikan burung phoenix di antara manusia. Bagaimana mungkin kamu bisa jatuh ke dalam kubangan lumpur limbah ini? Xiao Chen itu bahkan tidak layak untuk membawakan sepatumu, apalagi menikahimu. Syukurlah, Tuan Xiao Chen. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Baru saja ibumu berkata bahwa kau bagaikan burung phoenix di antara manusia, dan aku adalah kubangan lumpur limbah. Aku bahkan tak sanggup membawakan sepatumu, benarkah begitu? Bukankah begitu? Sumengya, Anda mungkin tidak tahu itu. Segala sesuatu yang Anda miliki hari ini, itu diberikan kepadamu oleh Kukang. Di matamu, saya pekerja migran ini. Saya bukan sekadar pekerja migran biasa. Latar belakang saya sangat luas, sehingga Anda tidak dapat membayangkannya. Sampai-sampai kamu layak menghabiskan seluruh hidupmu di sana, dalam kerendahan hati dan kekaguman. Cukup, aku sudah memutuskan hubungan denganmu. Apa gunanya menyombongkan diri di sini? Kamu tidak berpikir begitu dengan membual. Anda bisa menyelamatkan harga dirimu yang menyedihkan ya. Seseorang seperti kamu yang tidak kompeten dan kurang ambisi, pantas ditinggalkan oleh takdir, pantas menanggung penghinaan seumur hidup, pantas untuk tidak pernah bisa mengangkat kepala dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Katamu aku akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, semua yang hadir di sini hari ini, sama sekali tidak ada seorang pun berhak mengejakku. Kakak laki-lakiku, Anda benar-benar mahir dalam menipu diri sendiri. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa semua orang yang hadir, apakah dia tidak berhak menertawakanmu? Anda hanyalah seorang pekerja migran. Beritahu saya, di antara mereka yang hadir, siapa yang tidak bisa menertawakanmu? Tuan muda kedua, sebenarnya apa yang dia katakan bukan tanpa alasan sama sekali. Benarkah begitu? Lihat di sini, beberapa pekerja migran yang dia undang. Bukankah mereka semua orang udik seperti dia? Dengan cara ini mereka tidak akan bisa untuk menertawakannya kan? Itu benar. Akhirnya aku mengerti mengapa dia mengundang para pekerja migran ini. Ternyata semuanya memang ditakdirkan untuk mereka, untuk menjadi lawan tandingnya. Pak, meskipun kami adalah pekerja migran, kami belum makan sedikit pun makananmu. Seharusnya kamu tidak sembarangan membuka mulut dan menghina kami kan? Tepat, berisik sekali. Lupakan soal menghinamu. Bagaimana jika aku mengalahkanmu? Kau mencari kematian. Xiao Chen, kau meninggalkan bidak catur. Beraninya kau memukulku. Jangan sampai kau disebut-sebut akan dipukul hari ini. Jika kau membuatku tidak bahagia lagi, bagaimana jika aku membunuhmu? Ayah, apakah ayah melihat itu? Dialah yang pertama kali memukulku. Kalau begitu jangan salahkan saya jika terjadi perselisihan internal. Aku akan membunuhnya hari ini. Keamanan di mana keamanannya? Dasar anak durhaka. Apakah kamu tidak akan berlutut dan meminta maaf kepada adikmu? Meminta maaf sama sekali tidak mungkin. Saya akan memberi dia 2 kata. Rasakan akibatnya. Itu bisa saya lakukan. Ayah, jangan ikut campur hari ini. Aku akan membunuhnya apapun yang terjadi. Apa perintah Anda, tuan muda kedua? Dia berani memukulku. Lumpuhkan dia untukku. 6. Apakah itu kamu barusan? Siapa yang memukul tuan muda kedua kita? Jangan salah paham. Dialah yang pertama kali memukulku. Memukulmu? Bagaimana dengan memukulmu? Hotel kelas atas seperti itu. Siapa yang membawamu ke sini? Pergi dari sini sekarang juga, atau kami akan menangkapmu juga. Kamu benar-benar buta. Apa yang tadi kamu katakan? Aku bilang kau benar-benar buta.
Kau bahkan tidak mengenali tuanmu. Tuan siapakah tuannya? Mungkinkah itu kamu? Saya sudah memesan hotel. Hari ini adalah hari pernikahanku. Siapa lagi kalau bukan aku? Kamu benar-benar berpikir kamu adalah seseorang. Kau pikir aku tidak tahu? Tuan muda kedua pewaris keluarga Xiao. Kamu hanyalah seorang pekerja semen yang diputusin tunangannya. Beraninya kau bersikap sok tanggung di sini. Baiklah, berhentilah membuang waktu dengannya. Tangkap dia dulu, lalu hadapi dia perlahan-lahan. Ya tuan muda kedua, rekan-rekan kerja, jika mereka berani menangkap Xiao Chen, kita akan melawan mereka. Benar, jika mereka berani menangkap orang secara acak, kita akan melawan mereka. Bertarung. Meskipun kami tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh, dan mereka berstatus rendah, kita sama sekali tidak boleh diintimidasi. Benar, tuan muda kedua ini. Sekumpulan kaki lumpur. Kamu harus melawan aku. Xiao Chen adalah saudara kandungmu. Anda merebut posisinya sebagai pewaris dan mencuri istrinya, dan kau masih ingin mengeksploitasinya sepenuhnya. Tidak ada logika seperti itu di dunia ini. Sekumpulan orang rendahan yang tidak berguna. Beranikah kau berdebat denganku? Karena kalian semua mencari kematian. Baiklah, kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu hari ini. Aku akan menelepon para gangster sekarang juga untuk melenyapkanmu. Halo saudara tukang jagang. Aku telah dipukuli. Ajak anak-anak laki-laki itu ke Menara Kaisar. Oke, terima kasih. Saudara tukang jagang akan segera tiba. Kamu tunggu saja. Kamu akan segera mengetahuinya. Beginilah caramu akan mati. Wenji, kalian semua bersaudara. Mengapa membuat keributan seperti itu? Xiao Chen, cepatlah minta maaf pada adikmu. Ayo pergi. Tidak apa-apa jika pernikahannya dibatalkan. Jangan biarkan hal lain terjadi. Ibu jangan khawatir. Jangan pernah menyebut tempat ini. Bahkan di seluruh wilayah Jinghai. Siapapun yang berani menyentuhku, dia tidak ada. Silakan saja membual sesuka hatimu. Kamu pasti tidak tahu. Reputasi menakutkan dari saudara tukang jagalkan. Siapapun yang berada di tangannya lebih buruk daripada babi atau anjing. Tunggu sampai dia tiba. Aku akan lihat bagaimana dia membantaimu. Lupakan saja tuan muda kedua. Jangan repot-repot berdebat dengan pembawa batu bata. Biarkan saja dia pergi. Para tamu yang hadir masih menunggu untuk mengucapkan selamat atas pernikahan kami. Akan menjadi hal buruk jika mengabaikan semua orang. Baik, saya setuju. Selama dia dan para pengikutnya yang berkaki berlumpur itu berlutut, bersujud dan meminta maaf padaku, saya mungkin akan mempertimbangkan untuk membebaskannya. Kau dengar itu, Xiao Chen? Cepat berlutut. Bahkan surga pun tak bisa membuatku berlutut. Dia itu siapa? Cukup, kami sudah memberikan jalan keluar untukmu. Berhentilah bersikap terlalu penting diri sendiri. Baiklah, sekalipun kamu lelah hidup, jangan menyerat ini. Saudara-saudara pekerja migran yang membantumu masuk ke sini. Tidakkah kau lihat betapa khawatirnya dia? Apakah ibumu mengkhawatirkanmu? Mengan abaikan saja dia. Dia memang seperti ini. Dia tidak memiliki kemampuan yang sebenarnya. Tidak mengetahui kebesaran langit dan bumi. Dan harus menanggung beberapa kerugian sebelum dia belajar dari kesalahannya. Xiao Chen, aku sudah menunjukkan kebaikan hatiku yang sebesar-besarnya kepadamu. Jika Anda bersikeras mencari kematian, lalu tanggung sendiri konsekuensinya. Xiao Chen, cepat dengarkan Mengan. Minta maaf kepada adikmu. Dan ayo pergi. Meminta maaf. Apakah kamu tahu bahwa dia telah melakukan tindakan tidak manusiawi yang tak terhitung jumlahnya? Kau ingin aku meminta maaf padanya jika aku tidak menghancurkannya di sini hari ini dan menginjak-injak keluarga Xiao? Sepertinya saya kurang memiliki kemampuan yang sesungguhnya. Apa yang tadi kamu katakan? Kau ingin melumpuhkanku, lalu menginjak-injak keluarga Xiao kami. Kamu benar-benar lucu sekali. Saat kamu bercermin, tidak bisakah kamu melihat dengan jelas bagaimana status Anda sendiri? Kau hanyalah anak terlantar dari keluarga Xiao. Hanya seorang pekerja semen di lokasi konstruksi. Hak apa yang kau miliki untuk bersikap begitu sombong? Untungnya Tuan Tua Xiao adalah orang yang bijaksana. Dia mengusirnya dari keluarga Xiao. Jika tidak, keluarga Xiao cepat atau lambat akan hancur karena dia. Ya Tuan Tua Xiao masih memiliki visi dan keberanian. Jika grup Xiao diserahkan kepadanya, itu akan terungkap dan hancur besok. Baiklah, jika kau bersikeras mencari kematian, saya akan menghubungi keluarga Tang saja. Nona Tang dari keluarga Bidu Tang telah tiba. Ini Nona Tang dari keluarga Bidu Tang, putri sulung dari keluarga terkaya di Dacia. Saya mendengar bahwa Nona Tang adalah wanita tercantik nomor 1 di era ini. Reputasi itu memang pantas disandang. Nona Tang, Anda telah tiba. Selamat datang Direktur Tang. Terima kasih telah melakukan perjalanan sejauh ini untuk menghadiri pernikahan putra saya. Siapakah putramu? Wenji, ayo temui aku. Nona Tang dari keluarga Bidu Tang. Halo Nona Tang. Minggir. Saya bilang minggir. Apa kau tidak mendengarku? Cepat-cepat beri jalan untuk Nona Tang. Keluarga Bidu Tang, Tang Ruoli, khusus membawa hadiah pertunangan untuk melamar Tuan Xiao, berharap dapat bersatu dengan Bapak Xiao dalam pernikahan. Sampaikan daftar hadiahnya. Ya.
36 provinsi di bawah kekuasaan keluarga Tang, bernilai ribuan miliar dalam bidang properti, sebuah pabrik militer dan sebuah maskapai penerbangan. Masing-masing bernilai ribuan miliar atas nama keluarga Tang. Setiap sebuah maskapai penerbangan dan sebuah pabrik militer. Keluarga Tang memiliki aset senilai triliunan dolar, pertanian, industri perdagangan, 4 bank. Memberikan 4 ban secara langsung. 4. Seluruh keluarga Tang memiliki kekayaan lebih dari 1 triliun, 51% dari kepemilikan saham pengendali absolut. Seluruh keluarga Tang memiliki 51% dari kepemilikan saham absolut. Sebagai tanda kecil penghargaan kami, saya harap Tuan Xiao dapat memenuhi keinginan tulus saya. Nona Tang, apakah Anda menargetkan orang yang salah? Xiao Chen hanyalah anak yang dibuang oleh keluarga Xiao. Wenji adalah anggota keluarga kecil, pewaris baru. Beraninya kau mempertanyakan keputusanku? Bukankah Anda Nona Tang? Apa yang sedang terjadi di sini? Kau memiliki mata, tetapi gagal mengenali naga sejati. Anda telah menyinggung perasaan Tuan Xiao. Itu menyinggung keluarga Tang saya. Nona Tang, saya menolak untuk menerima ini. Mengapa Anda tidak yakin? Xiao Chen awalnya adalah putra mahkota dari keluarga Xiao. Namun dia selalu tidak berguna, hanya cocok untuk memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Dia telah benar-benar mempermalukan keluarga Xiao saya. Sebaliknya saya seorang diri menafkahi keluarga Xiao dan menjadi pewaris tunggal keluarga Xiao. Saya masih muda dan berprestasi. Mengapa dia yang dipilih bukan aku? Apa yang kamu? Apakah kamu pantas dibandingkan dengan Tuan Xiao? Nona Tang saya ingin menyampaikan sesuatu yang netral. Dan siapakah kamu? Akulah pemeran utama wanita dalam pernikahan hari ini. Putri sulung dari keluarga Su. Su Mengyan, Direktur Grup Su. Apa yang ingin kamu katakan? Tuan muda kedua benar. Dia memang lebih unggul dari Xiao Chan. Jika tidak, awalnya hari ini seharusnya menjadi hari ulang tahunku. Pernikahan dengan Xiao Chan, aku tidak akan memutuskan pertunangan itu secara terbuka untuk menikahi tuan muda kedua. Oleh karena itu, saya curiga. Apakah Xiao Chan menggunakan semacam trik untuk menipu Anda, Nona Tang? Dia tidak menipu saya. Kaulah yang buta. Kau gagal mengenali naga sejati. Mustahil. Dia hanyalah seorang pengangkut batu bata di lokasi konstruksi. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi naga sejati? Xiao Chan, ceritakan sendiri pada kami. Metode apa yang Anda gunakan untuk menipu Taipan Ren dan Nona Tang tertua? Su Mengyan, kebodohanmu. Orang-orang ini jauh lebih mampu, lebih dari kamu 1000 kali lipat. Anda menolak untuk mempercayai kata-kata mereka. Apakah menurutmu kedudukanmu setara dengan mereka? Mungkinkah mereka lebih bodoh daripada kamu? Saya mengerti. Anda tidak bersedia menerima ini. Apa yang tadi kamu katakan? Saya tidak bersedia menerima ini. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai semacam naga sejati? Apakah kamu sudah berbohong begitu banyak bahwa sekarang Anda percaya bahwa itu benar? Seperti kata pepatah, burung-burung yang sejenis akan berkumpul bersama, dan orang dinilai dari pergaulannya. Lihatlah dirimu sendiri. Dengan orang-orang seperti apa kamu bergaul? Bergaul dengan orang udik seperti ini, dan kau masih berani mengaku sebagai naga sejati. Siapa yang akan mempercayai itu? Percaya atau tidak itu tidak penting. Permainan baru saja dimulai. Lambat laun Anda akan mulai mempercayainya. Tuan Xiao, abaikan saja wanita bodoh ini. Terimalah lamaran pernikahan saya. Aku akan menemanimu dengan baik selama sisa hidupmu. Dibandingkan dengan wanita bodoh ini, aku akan memperlakukanmu ribuan kali lebih baik. Nona Tang tertua benar-benar tulus. Kami memohon kepada Bapak Xiao untuk menerima. Ibu, bagaimana menurutmu? Bagaimana kabar menantu perempuan ini? Xiao Chen, apakah ini nyata? Aku tidak sedang bermimpikan. Ibu, selama ibu menyukainya, aku akan menerimanya. Aku menyukainya, aku sangat menyukainya. Terima kasih, Bibi. Lalu apa niat Tuan Xiao? Baik, saya memang sudah menelitinya. Di dunia ini, sungguh tak ada wanita yang lebih baik darimu. Hari ini aku menerima lamaran pernikahanmu. Baik, terima kasih Tuan Xiao. Maka mulai sekarang Tuan Xiao, Anda akan menjadi bagian dari keluarga Bidutang. Menantu yang luar biasa. Terima kasih kembali. Ayo, aku akan mengantarmu ke tempat yang seharusnya dimiliki pengantin wanita Anda. Semuanya hari ini, saya mengumumkan di sini. Nona Tang Luoli dari keluarga Bidutang adalah protagonis sejati dari pernikahan hari ini, pengantin wanitaku. Bagus, bagus, bagus. Xiao Chen, hari ini adalah hariku. Pernikahan dengan tuan muda kedua. Jika kamu ingin hidup bergantung pada seorang wanita, pergi ke tempat lain. Apa yang tadi kamu katakan? Apakah maksudmu pernikahan ini antara kamu dan Xiao Wenji? Tentu saja. Apakah kamu sudah lupa? Saya sudah mengumumkannya hari ini bahwa aku telah memutuskan pertunangan denganmu. Tuan muda kedua adalah calon suamiku. Su Mengyan, kamu tidak akan melakukannya. Bersikap tidak tahu berterima kasih hingga. Bisakah kamu melupakan bahwa aku yang memesan hotel ini? Lalu kenapa kalau kamu sudah memesannya? Apakah saya kekurangan uang itu? Aku bisa memberimu uang. Tetapi hari ini, aku harus menyelesaikan pernikahan ini di sini bersama tuan muda kedua. Jika Anda ingin hidup bergantung pada keluarga Tang, pergilah ke tempat lain sendiri. Bicaralah dengan suamiku dan singkirkan ungkapan kebencianmu itu. Beraninya kau memukulku. Beraninya keluarga Su kecil sepertimu menantang keluarga Tang saya. Apakah kamu percaya? Itu hanya dengan satu kata dariku.
Bisakah aku menghapus keluarga Sumo dari Jinghai? Kamu menikahi seorang pekerja semen yang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Mengapa kamu bersikap begitu arogan? Sudah kubilangkan, suamiku suami Tang Ruoli tidak boleh dihina. Beraninya kau bersikap lancang lagi, dan aku akan menyuruh orang membunuhmu. Anda. Cukup sudah sayangku. Mari kita bertukar tempat dan menikah di tempat lain. Kita tidak bisa melawan keluarga Tang. Benar sekali Mengyan. Mari kita akui saja kekalahan. Ayo pergi. Kita tidak boleh memprovokasi Beidu dan keluarga Tang. Apa yang tidak bisa kita provokasi? Apakah kamu sudah lupa? Grup Zhaoxian dan saya telah menyelesaikan investasi senilai triliunan dolar yang akan ditandatangani hari ini di rumah saya, tempat pernikahan. Selain itu, Grup Zhaoxian, Tuan Binglong, katanya dia akan menjadikan saya anak baptisnya dan juga akan membawa saya untuk bertemu dengan Tuhan Yang Maha Kudus. Saat itu, lalu apa yang dilakukan keluarga Tang, keluarga terkaya, bahkan dihitung sebagai apa? Benar sekali, bagaimana mungkin aku melupakan ini? Kita memiliki Tuan Binglong, dan hubungan ini dengan Grup Zhaoxian. Keluarga Tangmu bukan siapa-siapa. Dibandingkan dengan Grup Zhaoxian, nama belakangmu Tang. Saya menyarankan Anda untuk berperilaku baik, dan meminta maaf kepada kekasihku. Jika tidak saat Tuan Binglong tiba, dengan jentikan jarinya, dia akan memusnahkan keluarga Tangmu. Kamu harus meminta maaf kepada putriku, atau aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ya, kami mendukung Direktur Su. Biarkan Tang Ruoli meminta maaf kepada Direktur Su. Meminta maaf. Meminta maaf. Dia kepada Direktur kita Su. Meminta maaf saja tidak cukup. Dia telah tidak menghormati kami, seluruh komunitas bisnis Jinghai. Dia harus meminta maaf kepada kita semua, komunitas bisnis Jinghai. Meminta maaf. Meminta maaf. Coba saja siapapun yang berani memaksa Direktur Tang dan lihat apa yang akan terjadi. Gadis kecil, apakah kamu ingin bermusuhan dengan Grup Zhaoxian? Hanya kalian semua, orang udik yang buta dan bodoh. Apakah Anda mencoba menjilat olah Zhaoxian? Kamu tidak harus mempercayaiku. Tetapi ketika Tuan Binglong tiba kemudian, kamu akan tahu bagaimana kamu meninggal. Grup Zhaoxian, Tuan Binglong itu tipe orang seperti apa? Zhaoxian, kau terlalu lancang. Tuan Binglong adalah milik Grup Zhaoxian, orang yang bertanggung jawab di Jinghai. Kamu menghinanya seperti itu. Bahkan mengeksekusi seluruh klanmu 9 kali pun bukanlah hal yang berlebihan. Setelah semua keributan ini, ternyata dia hanya Grup Zhaoxian, orang yang bertanggung jawab di Jinghai. Pantas saja aku tidak mengenalinya. Apa maksudmu? Apakah yang Anda maksud dengan status Tuan Binglong? Apakah dia tidak cukup berkualitas, sehingga Anda tidak mengakui kualifikasinya? Kamu benar. Status dan posisinya bahkan tidak cukup tinggi untuk bertemu denganku. Tentu saja Anda tidak akan tahu. Instruksi saya kepada para petinggi Grup Zhaoxian, saya berulang kali memberitahu mereka, jangan menindas yang lemah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka. Dan tidak bertingkah seperti orang penting. Sepertinya Binglong ini, sepertinya dia tidak mengikuti aturan saya dengan baik. Cukup Xiao Chan, singkirkan rasa percaya diri yang menyedihkan itu. Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan untuk menumpang hidup dari keluarga Tang. Tetapi Tuan Binglong adalah ayah baptis saya. Jadi hati-hati atau aku akan bersikap kasar padamu. Kasar, kamu mau bersikap kasar padaku? Apa hakmu untuk bersikap kasar padaku? Apakah kamu benar-benar tidak tahu bahwa semua yang kamu miliki hari ini, apakah itu diberikan kepadamu olehku? Kamu telah diberikan kepadaku. Kau mengatakan semua yang kumiliki hari ini. Apakah itu diberikan kepadaku olehmu? Apa hakmu untuk mengatakan itu diberikan kepadaku? Apakah maksudmu itu karena villa tempat aku tinggal, batu bata yang kau bantu pindahkan? Oke, kalau begitu ceritakan padaku. Grup Su Anda, investasi 30 juta pertama. Bukankah dia orang terkaya di Provinsi Nan? Fang Dajiang, siapa yang berinvestasi padamu? Anda, bagaimana kamu tahu? Justru saya yang menyuruhnya berinvestasi. Tentu saja aku tahu. Kau menyuruhnya berinvestasi padaku. Xiao Chan, bisakah kau sedikit merasa malu ketika Tuan Feng berinvestasi pada saya? Kamu diusir dari keluarga Xiao, sedang mencari pekerjaan di tempat lain. Seandainya kamu memiliki sedikit kemampuan sekalipun, Anda tidak akan kesulitan mencari pekerjaan dan terpaksa memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Tepat, Anda hanyalah baru mulai hidup bergantung pada keluarga Tang. Padahal sebenarnya kamu menganggap dirimu sebagai orang penting. Anda salah. Pernikahan saya dengan Tuan Xiao itu karena kebaikannya. Akulah yang menikah dengan orang berstatus lebih tinggi. Seharusnya kamu tidak berada di sini, memfitnah Tuan Xiao. Bisnis keluarga Su adalah dibangun oleh saya sendiri, agar dia bisa mengklaim itu sebagai prestasinya, dan merusak reputasi saya tidak dapat diterima. Aku tahu kau tidak akan mempercayaiku. Kalau begitu kamu sendiri, panggil Fang Dajiang, dan tanyakan langsung padanya. Baik, jika kamu ingin aku menelpon, aku akan menelpon. Aku benar-benar tidak akan menuruti permintaanmu lagi. Aku memberimu muka. Aktifkan speakerphone. Fang Dajiang. Fang Dajiang, orang terkaya di Provinsi Nan. Halo Xiao Su. Halo Tuan Wu, saya ada hal kecil yang ingin saya konsultasikan dengan Anda. Tidak perlu terlalu sopan. Katakan saja apa itu. Jika saya bisa membantu, saya akan mengerahkan segala upaya. Saya ingin bertanya, 5 tahun lalu investasi pertama yang Anda berikan kepada saya, investasi 30 juta. Apakah itu keputusanmu sendiri? Ini Xiao Su, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Karena hari ini, orang yang tidak tahu malu memberitahuku bahwa dia menginstruksikanmu untuk berinvestasi padaku. Saya ingin membongkar kebusukannya di depan umum sekarang dan membuatnya kehilangan muka. Siapakah orang ini? Orang ini adalah mantan tunangan saya, Xiao Chan, anak terlantar dari keluarga Xiao. Apa Tuan Xiao? Ada apa Direktur Feng? Apakah kamu mengenalnya? Tentu saja aku mengenalnya. Saya Fang Dajiang hari ini.
Saya mampu menyandang posisi sebagai orang terkaya di Provinsi Nan. Dan itu semua berkat Bapak Xiao. Tuan Xiao telah menunjukkan kepada saya apa yang bisa disebut anugerah kelahiran kembali. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Apa Direktur Feng? Apakah posisi Anda sebagai orang terkaya berkat dia? Aku tidak salah dengarkan. Lagi pula aku adalah orang terkaya di provinsi ini. Bagaimana mungkin aku bercanda tentang hal seperti itu? Namun keluarga Xiao bahkan ayahnya sendiri tidak bisa mentolerirnya. Seluruh keluarga memandang rendah dirinya. Ia sampai harus memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Kemampuan apa yang dimilikinya untuk mengangkat Anda Direktur Feng? Xiaosu, disinilah letak kesalahan besar Anda. Tuan Xiao adalah sosok yang luar biasa di era ini. Hanya saja dia tidak peduli dengan ketenaran atau kekayaan. Meskipun saya tidak tahu latar belakangnya, aku tahu satu hal. Kecerdasan bisnis Bapak Xiao sungguh ilahi. Saat itu perusahaan saya berada di ambang kebangkrutan. Untungnya hanya dengan beberapa petunjuk dari Bapak Xiao. Hal itu mengubah kerugian menjadi keuntungan. Dan kembali hidup. Dan dengan cepat mencapai puncaknya. Ya Tuhan, itu benar-benar sebuah keajaiban. Di antara semua orang yang pernah saya temui dalam hidup saya, hanya Tuan Xiao yang pantas disebut legenda. Investasi 30 juta itu, apakah itu diperintahkan olehnya? Jumlahnya jauh lebih besar dari sekadar 30 juta itu. Pak Xiao lah yang memberi saya instruksi dan berbagai investasi selanjutnya, termasuk membantu Anda menyelesaikan analisis strategis, mengalahkan pesaing Anda, atau bahkan grup Su. Perencanaan IPL, semua itu adalah ulah Tuan Xiao secara diam-diam, membimbing dan menginstruksikan. Apa? Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin itu terjadi? Tunggu, itu tidak benar. Xiaosu, Anda baru saja mengatakan Tuan Xiao adalah mantan tunanganmu. Bagaimana kalian berdua putus? Ya, kami putus. Apel, Tuan Xiao memiliki bakat yang menggemparkan dunia, prestasi monumental. Namun ia sangat setia hanya kepadamu, melindungimu dengan nyawanya. Namun kau gagal mempertahankannya. Keluarga Su akan segera mengalami kemunduran. Kamu akan menemukan solusinya sendiri. Anda, sebenarnya siapakah kamu? Mengapa kamu memiliki kekuatan yang begitu besar? Apakah kamu percaya sekarang? Apa yang baru saja aku katakan? Apakah kamu percaya sekarang bahwa segala sesuatu yang kamu miliki diberikan olehku? Apakah kamu masih berani mengatakan itu? Bahwa aku tidak layak bagimu dan memandang rendah saya? Jika kamu memang sekuat itu, mengapa kamu menjadi orang buangan dari keluarga Xiao? Mengapa Anda pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata? Mengapa kamu tidak membantuku secara terang-terangan? Kami sudah saling mengenal selama lebih dari 10 tahun. Itu benar. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu tahu mengapa 5 tahun yang lalu aku hanya menyatakan perasaanku padamu? Mengapa? Sampai 5 tahun yang lalu, ketika aku mengumpulkan keberanian untuk mengaku padamu, saya sangat menyukainya, kepolosanmu itu. Namun kau tetap merasa tidak pantas untukku, takut kehilangan diriku. Aku tidak ingin kamu terus-menerus tinggal di rasa tidak aman ini. Itulah mengapa saya memanfaatkan kesempatan yang diberikan Xiao Guodong, kesempatan untuk mengeluarkan saya, untuk hidup sebagai orang biasa, sambil diam-diam membantumu dan membuat Anda sukses. Tapi yang tidak saya duga adalah bahwa setelah Anda meraih kesuksesan, kamu akan menjadi sangat arogan dan merasa lebih unggul, sampai-sampai kau meremehkanku. Jeti, Anda membantu saya di balik layar, agar saya bisa mendapatkan kepercayaan diri dan merasa aman. Anda bisa memahaminya dengan cara itu. Cukup sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia mengarang cerita. Ada apa? Kamu sangat mudah ditipu. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Apakah dia memiliki kekuasaan atau latar belakang tertentu? Tetapi, Direktur Feng sudah mengatakan hal itu barusan. Keberhasilan Direktur Feng adalah berkat dirinya. Bukankah Direktur Fang juga mengatakan hal itu barusan? Bahwa itu bukan karena dia memiliki kekuasaan atau latar belakang apapun, bahwa dia membantu. Sebaliknya itu, karena dia mendengarkan beberapa patah kata darinya yang memungkinkannya untuk dibangkitkan dan kembali ke puncak. Katakan padaku, di dunia ini, bagaimana mungkin terjadi kebetulan seperti itu? Bahwa hanya dengan satu kalimat saja bisa membuat seseorang memiliki kekayaan bersih triliunan. Itu hanya kebetulan. Dia hanya beruntung. Orang seperti ini, mereka benar-benar tidak meneteskan air mata sampai mereka melihat peti mati. Suami, apakah kamu ingin aku mengucapkan kata itu untuk menghapus keluarga Xiao dan saudari Jinghai? Apel, kau ingin menghapus keluarga Xiao dan Su kami? Apa kamu tidak dengar barusan? Binglong dari grup Zhaoshan ingin menjadikan Nona Su sebagai anak baptisnya dan bahkan menawarkan kontrak investasi senilai triliunan. Setelah kita naik ke atas, hubungan ini dengan grup Zhaoshan, apa keluarga Tang Anda dari Beidu? Berhentilah bermimpi. Grup Zhaoshan tidak akan pernah memberikan investasi triliunan kepada keluarga Su. Apakah itu terserah Anda untuk memutuskan? Itu bukan urusan saya, tapi itu terserah suamiku. Suamimu hanya seorang anak yang terbuang dari keluarga Xiao, seorang pekerja semen yang suka membual. Berhenti berpura-pura. Semua orang di sini mengetahui tipe orang seperti apa Anda. Apakah kamu harus menghancurkan khayalanmu demi harga dirimu yang menyedihkan, benar kan? Tepat.
Kita semua tahu, kau telah jatuh dari posisi tuan muda keluarga Xiao menjadi anak yang terlantar. Pada hari pernikahan, Anda ditinggalkan oleh tunangan Anda di tempat itu juga. Pukulan yang kau derita terlalu berat. Anda pergi dengan rendah hati. Setidaknya dengan cara ini, kamu bisa bertahan hidup. Tapi kamu sama sekali tidak bisa mengenali dirimu sendiri. Anda bersikeras untuk berjalan ke jalan buntu. Abaikan saja dia. Ayah Baptis, ayo kita tanda tangani kontraknya dulu. Oke. Apel. Yang terhormat utusan. Mengapa? Oke. Ayah Baptis, ada apa? Utusan terhormat kelompok. Baru saja meneleponku. Katanya dibatalkan. Penandatanganan investasi senilai triliun dolar untuk keluarga Su. Apa? Apel. Apel. Mungkinkah ini karena dia? Utusan yang terhormat kelompok. Inilah yang dikatakan sendiri oleh Bapak Suci. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Dia hanyalah anak terlantar dari keluarga Xiao, seorang pekerja konstruksi. Bagaimana mungkin dia bisa? Bapak Suci yang bagaikan bulan purnama yang bersinar terang dalam legenda. Ya bagaimana mungkin? Saudara kandungku sendiri. Kami tinggal sekeluarga. Aku mengenalnya lebih baik daripada siapapun. Binglong. Ayah, bagaimana menurutmu? Dia selalu jujur dan berperilaku baik sejak kecil. Saat dia diintimidasi, dia hanya bisa tersenyum seperti orang bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa? Bapak Suci yang terkenal di dunia. Ya sama sekali tidak mungkin. Anakku sendiri. Orang seperti apa dia? Aku tahu betul di dalam hatiku. Seandainya dia adalah Bapak Suci, bagaimana mungkin keluarga Xiao saya masih berada di Jinghai, tinggal di pojok? Kita akan menjadi keluarga terkaya di dunia sejak dulu. Apakah ada kemungkinan? Sama seperti kamu berpikir aku tidak penting. Saya juga berpikir keluarga Xiao tidak penting. Saya sama sekali tidak ingin mendukung keluarga Xiao. Itulah mengapa keluarga Xiao tidak memiliki masa depan. Berhenti berpura-pura. Ibumu sendiri, seharusnya kamu mengenalnya. Bahkan ibumu pun bilang kau hanya berpura-pura. Bagaimana kamu bisa terus berpura-pura? Tuan Binglong, Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Namun kantor pusat tiba-tiba menelepon. Mengatakan mereka membatalkan penandatanganan tersebut. Itu pasti bukan palsu. Sekarang saya mengerti apa yang terjadi. Apa yang telah terjadi? Ponsel Bapak Suci pasti hilang. Dan dia mengambilnya. Itulah mengapa dia menirukan Bapak Suci. Itu mungkin. Bapak Suci jarang terlihat dan misterius. Bahkan di antara kita yang berada di Ola Ocean, orang-orang yang pernah bertemu dengannya sangat sedikit dan jarang ditemui. Kami biasanya menerima pesanan melalui nomor teleponnya. Baiklah, sudah jelas. Seandainya dia adalah Bapak Suci, maka aku akan menjadi Kaisar Gion. Rasanya, kita semua meremehkan tipu dayanya. Ceritakan kepada kami, apakah kamu mengangkat telepon Bapak Suci? Tuan Xiao, izinkan saya membunuhnya. Jangan terburu-buru. Nama Anda Binglong benar. Sepertinya saya perlu mengeluarkan pesanan lain. Akan kubawa kembali ke markas untuk diinterogasi dan mengirimmu ke penjara Blitzer. Percuma saja. Anda menyampaikan perintah kepada saya menggunakan telepon yang Anda angkat. Aku tidak mungkin bisa mematuhi. Saya menyarankan Anda untuk mengaku dengan jujur. Jika tidak, saya sendiri akan mengantar Anda kembali ke Ola Ocean untuk mengungkap akar permasalahan ini. Tuan Binglong, kenapa kita tidak memanggil polisi saja? Biarkan mereka menyelidikinya secara menyeluruh. Dan kemudian kita akan mengetahui segalanya. Ya, hubungi Biro Keamanan Publik. Ya, kita sama sekali tidak boleh membiarkan para pelanggar hukum lolos begitu saja. Saya akan membuat laporannya. Xiao Chan, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kamu akan mengakuinya sendiri? Atau haruskah saya memanggil polisi untuk menangkap Anda? Jangan menahan diri. Silakan lakukan panggilan tersebut. Saya sedang menunggu untuk ditangkap. Bagus. Apakah kamu pikir aku tidak akan berani menelpon? Aku akan menelpon sekarang juga dan menunjukkannya padamu. Halo. Apakah ini polisi? Ada seseorang di sini yang sedang menyamar. Pahlawan nasional kita Bapak Suci. Melakukan kejahatan. Kita berada di Menara Kaisar. Baiklah. Tunggu saja. Setelah polisi tiba, Anda akan mengetahui konsekuensinya. Aku sangat takut. Xiao Chan, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Saya benar-benar bingung. Apakah kamu benar-benar mengangkatnya? Telepon Bapak Suci. Ibu, lihatlah ponselku ini. Sudah berapa tahun saya menggunakannya. Bagaimana mungkin itu adalah salah satu yang saya ambil? Apa pentingnya itu? Anda bisa membuang telepon yang Anda angkat tadi dan pindahkan kartu SEM ke ponsel Anda sendiri. Seharusnya aku tidak melahirkan anak laki-laki ini. Jika dia benar-benar meniru Bapak Suci,
keluarga Xiao kami akan menghadapi bencana dahsyat. Ayah, apa yang ayah takutkan? Kita memiliki Tuan Binglong untuk menegakkan keadilan bagi kita. Hal itu sudah bisa dibuktikan. Kami sudah menempatkan Xiao Chen diusir dari keluarga Xiao. Dia tidak akan melibatkan kita. Aku benar-benar muak denganmu. Awalnya saya tidak ingin repot-repot dengan hal itu. Anak kecil sepertimu. Mengingat bahwa kita dilahirkan dari akar yang sama. Mengapa kita begitu bersemangat untuk saling menghancurkan? Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, itu tidak akan berhasil. Apa yang tadi kamu katakan? Kau ingin memberiku pelajaran. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk memberi saya pelajaran? Lalu kamu tunggu saja aku. Ini aku. Dalam waktu 1 menit. Saya ingin keluarga Jinghai Xiao disingkirkan dari dunia bisnis. Selamat tinggal keluarga Xiao yang gemilang. Dan warisan grup Xiao. Kedengarannya bagus. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya dengan satu kalimat darimu, kau bisa menghancurkan keluarga Xiaoku? Saya tidak tahu. Tapi sebaiknya kita tunggu dan lihat saja nanti. Bagus. Aku akan menunggumu. Apa? Ayah, apa yang terjadi? Saham grup Xiao. Tiba-tiba semuanya dibuat. Nilai pasar sebesar 3 triliun yuan langsung anjlok menjadi 0. Apa? Bagaimana ini mungkin? Stok kami berada di tangan banyak sekali pengguna. Bagaimana mungkin semuanya dibuang sekaligus? Tepat. Jutaan pengguna ini. Tidak mungkin mereka semua setuju sekaligus. Benar, itu tidak mungkin. Apakah Anda menerima panggilan penipuan? Itu adalah panggilan dari orang yang bertanggung jawab di grup Xiao. Seluruh saham grup Xiao ditinggalkan sepenuhnya dalam waktu 30 detik. Dia hanya menyaksikan tanpa daya saat harga saham grup Xiao terjun bebas seperti terjun tebing. Tapi ini sama sekali tidak masuk akal. Dengan tingkat kecerdasanmu, bagaimana mungkin kamu bisa mengerti? Apakah ini puncak dari persaingan bisnis yang sengit? Apa? Apakah kamu benar-benar tahu apa yang terjadi? Saat Anda memiliki daya yang cukup, Anda dapat membagi harga saham lawan Anda menjadi titik jangkar yang tak terhitung jumlahnya, dan membeli semuanya. Anda berpikir saham Anda berada di tangan 100.000 orang, atau bahkan 1 juta orang. Pada kenyataannya di balik ratusan ribu tangan itu, atau bahkan 1 juta tangan, hanya ada 1 tangan. Kesimpulannya adalah, jika saya ingin harga sahamnya naik, itu akan naik. Jika saya ingin harga sahamnya anjlok, itu akan binasa. Apakah kamu sudah mengerti sekarang? Mustahil. Agar satu orang dapat mengendalikan 1 juta tangan, hanyalah cerita bohong belaka. Jangan pernah menggunakan kemampuan dan pemahamanmu untuk menghakimi siapapun di dunia ini. Karena di dunia ini, ada terlalu banyak orang yang kedudukannya lebih tinggi darimu. Dan lihat selengkapnya. Jika kau memang benar-benar lebih unggul dariku, aku pasti sudah melahirkan anak-anakmu sejak lama. Mengapa aku harus mengusirmu? Menurutmu, siapapun yang mendengar Anda mengusir Bapak Suci, apakah kamu masih akan memujimu karena pintar? Tidak seorang pun yang hadir mempercayaimu. Bahkan ibumu pun tidak mempercayaimu. Apa? Anda masih menekankan bahwa Anda adalah Bapak Suci di sini. Siapa yang sedang menyamar sebagai Bapak Suci? Itu ilegal. Kamu sudah mati. Kapten keamanan di sini. Siapakah dia? Siapa yang berani meniru Bapak Suci? Kapten keamanan. Dialah orangnya. Kau berani menyamar sebagai Bapak Suci? Pak, dia tidak melakukannya. Anak saya belakangan ini mengalami banyak tekanan kerja, dan pertunangannya baru saja dibatalkan. Dia telah mengalami beberapa pukulan. Itulah mengapa dia berbicara omong kosong. Tolong maafkan dia kali ini saja. Kamu bercanda. Menyamar sebagai Bapak Suci. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkannya? Anak, beritahu saya, mengapa Anda menyinggung Bapak Suci? Akulah Bapak Suci. Saya sudah mengatakannya berkali-kali. Aku tak ingin mengatakannya lagi. Perhatikan penampilanmu, sepertinya seorang pekerja migran, dan kau berani menyamar sebagai Bapak Suci di sini. Kapten Jeng, dia hanyalah seorang pekerja bangunan yang membawa batu bata. Orang-orang yang berdiri di belakang saya, semuanya adalah rekan kerjanya. Sungguh menjijikan. Seorang pekerja migran berani menyamar sebagai Bapak Suci. Tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia. Cobalah menyentuhnya. Tidak. Siapakah kamu, apa yang kamu inginkan? Saya adalah bawahan Bapak Suci, terhormat kelompok Aula Zhaoshen. Lang Li. Mereka bahkan melakukan peniruan identitas sebagai sebuah kelompok. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Berdasarkan apa yang saya dengar, utusan Lang Li setidaknya berusia 50 tahun. Berkedudukan tinggi dan dihormati. Menatapmu. Kamu baru berusia 20-an. Beraninya kau menirunya. Sekarang saya benar-benar yakin. Mereka semua penipu.
Gubernur sudah hadir. Tuan Yang Chang Gubernur Jinghai. The film was Salam, Gubernur. translated and Salam, narrated Gubernur. by M Bangkit. Media. Gubernur, mengapa kamu di sini? Mengapa kamu di sini? Ada seorang pekerja migran di sini. Siapa yang berani menyamar sebagai penguasa Aula Social? Bapak Suci, saya sengaja membawa orang-orang ke sini untuk menangkapnya. Apel, berani menirukan Bapak Suci. Biaya ini memang kejahatan yang pantas dihukum mati 10.000 orang. Saya akan menangkapnya sekarang juga dan menginterogasinya dengan ketat. Tangkap dia. Tunggu. Ada apa, Gubernur? Yang mana Tuan Xiao? Tuan Xiao saya tidak tahu. Gubernur, di sini banyak orang yang memiliki nama keluarga Xiao. Saya tidak tahu yang mana yang Anda maksud. Ini pengantin prianya. Ia menggelar pernikahannya di sini hari ini. Itu aku. Gubernur, hari ini adalah hari pernikahanku dengan Meng Yan. Benarkah begitu? Huang Yongchang Gubernur Jinghai memberikan penghormatan kepada Bapak Xiao, mengucapkan selamat kepada Bapak Xiao dan Ibu Su. Pernikahan yang bahagia, persatuan yang harmonis selama 100 tahun. Sajikan daftar hadiah. Kantor Gubernur mengucapkan selamat kepada Bapak Xiao atas pernikahannya. Secara khusus disiapkan hadiah senilai 10 miliar. Sepasang bebek Mandarin biak putih kuno. Sebuah villa Jinghai edisi terbatas senilai 1 miliar. Silakan terima Tuan Xiao. Terima kasih Gubernur. Anda sungguh terlalu baik. Ini adalah kewajibanku. Saudaraku pekerja migran, apakah kamu melihat itu? Bahkan Gubernur pun membawa hadiah yang berlimpah. Untuk menghadiri pernikahan saya, apa yang membuatmu bisa membandingkan dirimu denganku? Keluarga Xiao sangat perkasa. Keluarga Xiao seharusnya menjadi milik kita, raksasa komersial Jinghai. Kami bersedia mengikuti keluarga Xiao sebagai pemimpin kami. Melayani dengan tekun. Cintaku, sekarang kamu harus percaya bahwa pilihanmu sudah tepatkan. Itu sudah jelas. Aku tidak pernah ragu. Setiap keputusan atau pilihan yang saya buat hari ini. Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Aku khawatir kau terlalu cepat bersukacita. Apa bahwa aku terlalu cepat bersukacita? Kamu benar-benar menyedihkan. Apakah kamu tidak melihat Gubernur? Apakah Anda akan datang secara pribadi untuk memberkati pernikahan kami? Dan kamu masih berusaha mencari perhatian di sini. Anda menirukan Bapak Suci. Kamu akan segera masuk penjara, bukan? Menirukan Bapak Suci. Tidak sesederhana hanya masuk penjara. Apa? Sekarang akulah yang jadi penipu. Tuan Xiao, status dan kekuasaan Anda. Bagaimana mungkin sekelompok orang yang tidak berguna? Bisakah meniru atau mengajukan pertanyaan? Apa maksudmu? Dia juga Tuan Xiao. Gubernur, dia adalah kakak laki-laki saya. Seorang anak yang terbuang dari keluarga Xiao. Hanya seorang pekerja saman yang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Hanya seorang anak yang terbuang. Dia benar-benar mengecewakan. Huang Yongchang, apakah Anda bosan duduk di posisi gubernur Anda? Terlalu lama. Siapa kamu? Apa maksudmu? Anda telah salah memahami Bapak Suci. Menurutmu apa maksudku? Apel, apakah saya salah mengenali Bapak Suci? Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Tuan Xiao di atas panggung. Dialah orang yang seharusnya kamu beri selamat hari ini. Kepala kuil Ela Zhaoshen, Bapak Suci. Apa dia adalah Bapak Suci? Gubernur, dia adalah seorang penipu. Biro Keamanan Publik sudah datang untuk menangkap orang-orang. Dia masih berpura-pura menjadi orang lain. Tahukah Anda bahwa Bapak Xiao? Apakah Anda datang untuk memberi selamat kepada Bapak Suci hari ini? Ya, mengapa? Dia terus memanggilmu gubernur ini dan gubernur itu. Apakah menurutmu Bapak Suci yang sebenarnya? Apakah dia akan begitu rendah hati di hadapanmu? Sepertinya benar. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Siapa sebenarnya dia? Saya akan menelepon dan kemudian Anda akan tahu siapa orangnya. Halo terhormat kelompok. Saya yang menelepon. Anda adalah terhormat kelompok Langli. Apakah kamu yang meminta untuk menghadiri pernikahan Bapak Suci? Untuk menghindari identitas Bapak Suci terungkap, saya meminta Anda memanggilnya Tuan Xiao. Apakah kamu masih ingat? Ya. Jeti, menurutmu sekarang siapa? Siapakah Bapak Suci yang sebenarnya? Tanya. Huang Yongchang Gubernur Jinghai menyampaikan penghormatannya kepada Bapak Suci. Akhirnya seseorang dengan otak yang aktif bangkit. Terima kasih Bapak Suci. Dia berasal dari Biro Keamanan Publik. Dia bilang saya sedang menyamar dan ingin menangkap saya. Menurutmu apa yang sebaiknya dilakukan? Apel, beraninya menangkap Bapak Suci. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Saya akan memecatnya dari jabatannya segera dan lemparkan dia ke dalam penjara terdalam. Gubernur, tolong selamatkan nyawa saya. Saya baru datang ke sini. Setelah menerima laporan, aku tidak tahu apa-apa. Semuanya berasal darinya, dia yang mengatakan semuanya. Apakah kamu juga memfitnah Bapak Suci? Tidak, Gubernur.
Dia adalah seorang penipu. Jangan dengarkan apa yang dikatakan wanita ini. Dan percaya, tak seorang pun dari kita di sini percaya padanya. Benar sekali Gubernur. Mohon pertimbangkan dengan saksama, anakku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak tahu siapa dia? Seorang pekerja semen yang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Bapak Suci? Tepat. Betapa mega dan luar biasanya grup Zaoshan. Bapak Suci praktis adalah seorang legenda. Bagaimana mungkin dia bisa sampai serendah itu, sampai memindahkan batu bata di lokasi konstruksi? Ini hanyalah penghinaan bagi kami, seluruh kuil Zaoshan. Xiao Chang, jika kamu seorang pria, lalu akui kepada gubernur lebih awal bahwa kamu adalah seorang penipu untuk menghindari terungkapnya identitas Anda dan dijatuhi hukuman mati. Su Mengyan, kamu benar-benar buta dan bodoh. Coba lihat sendiri di sekitar sini. Ren Chengqian orang terkaya di Jinghai, Tang Luli dari keluarga Raja Baidu, ditambah Fang Dajiang orang terkaya di Nanseng. Semuanya patuh pada setiap perintahku. Yang mana di antara mereka di sini? Apakah dia tidak berdiri lebih tinggi atau melihat lebih jauh daripada kamu? Mereka adalah tokoh-tokoh berpengaruh di tingkat regional. Apakah menurutmu orang-orang ini lebih bodoh daripada kamu? Bahwa mereka akan mudah tertipu oleh siapapun. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak mengenalmu. Apakah aneh jika mereka bisa tertipu olehmu? Aku sudah bersamamu selama 5 tahun. Setiap kali orang lain menyebutkan bahwa tunangan saya sedang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi, aku merasa sangat malu dan tidak bisa menghadapi siapapun. Ketidakmampuanmu itu seperti duri yang tajam, tertancap di hatiku. Namun sekarang kau memberitahuku bahwa kamu adalah pria itu di dunia. Pria paling brilian dan legendaris. Sekalipun kau memukuliku sampai mati, aku tidak akan mempercayainya. Halo. Tunggu sebentar, Tuan Xiao. Putri Persia telah menghadirkan mahkota langit berbintang. Apakah Anda membutuhkan hal lain? Tentu saja saya melakukannya. Bukankah aku sudah punya tunangan baru sekarang? Baik, Pak. Bawa mereka semua masuk. Putra, Ibu akan pergi ke samping untuk menyaksikan momen bahagia Anda. Mahkota langit berbintang Persia. Itulah yang paling harta karun mulia di dunia. Sayang, apakah ini nyata? Mengapa kamu seperti mereka? Apakah kamu sudah tidak percaya padaku lagi? Tentu saja aku percaya padamu. Saya baru saja mendengar mahkota langit berbintang. Apakah ini harta nasional Persia? Diwariskan selama ribuan tahun, mereka sama sekali tidak menjualnya. Betapapun berharganya sesuatu di dunia ini, jika aku menginginkannya, itulah kemuliaannya. Ya, Anda benar. Mahkota langit berbintang telah tiba. Semua orang lain minggir. Putri Persia. Atas perintah Pangeran Persia, harta nasional Persia mahkota langit berbintang dengan hormat dipersembahkan kepada Bapak Suci. Sampaikan salamku kepada Raja Persia. Bapak Suci, Anda terlalu baik. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda hari ini. Saya merasa sangat terhormat. Misi berhasil. Kami permisi dulu. Ruoli, mahkota ini hanya wanita yang akan kucintai Xiao Chen seumur hidupku. Layak untuk dikenakan. Apakah Anda bersedia untuk menjadi wanita yang akan kucintai Xiao Chen seumur hidupku? Menikahlah denganku. Saya bersedia. Saya sangat bersedia. Oke. Lalu sekarang, saya sendiri yang akan memasangkan mahkota ini di kepala Anda. Terima kasih suamiku. Apakah kamu masih meragukanku? Apa masalahnya? Siapa tahu kalau Anda mempekerjakan aktor atau membeli barang murah. Saya cukup beruntung berada di Persia untuk melihat mahkota langit berbintang sekali saja. Kecemerlangannya murni. Konsep artistiknya abadi. Saya bisa membuktikan mahkota langit berbintang ini 100% asli. Benar-benar. Ini benar-benar nyata. Benarkah? Halo, tunggu sebentar. Tuan Xiao, para kepala negara dan taipan dari seluruh dunia sudah sampai di depan pintu hotel, menunggu perintah Anda untuk masuk. Semua yang datang adalah tamu. Silakan undang mereka masuk. Baik, Pak. Tuan telah memberi perintah. Biarkan mereka semua masuk. Apa? Kepala negara dari semua negara. Mungkinkah dia benar-benar orangnya? Siapa yang bisa mengubah orang biasa menjadi dewa? Sang Bapak Suci yang legendaris. Minggir-minggir. Kepala negara dari semua negara. Raja Kota Barat, Raja Hutan Belantara Selatan, Raja Tianqi, Raja Kerajaan Elam, Raja Dongjin,
bunuh Tusikin. Salam yang mulia Bapak Suci. Selamat atas pernikahan Anda yang mulia Bapak Suci. Sang permaisuri telah tiba. Permaisuri yang mana? Sang permaisuri. Salam hormat yang mulia Permaisuri. Salam hormat yang mulia Permaisuri. Hari ini Bapak Suci yang mulia sedang merayakan pernikahannya. Semuanya kalian boleh mengabaikan formalitas. Terima kasih yang mulia Permaisuri. Terima kasih yang mulia Permaisuri. Permaisuri Dacia memberi salam kepada yang mulia Raja. Selamat atas pernikahan Anda yang mulia Bapak Suci. Kita semua sudah saling kenal sejak lama. Yang mulia Permaisuri tidak perlu bersikap sopan. Silakan duduk terlebih dahulu. Saya perlu mengurus urusan pribadi kecil. Bapak Suci akan menikah hari ini dan Anda masih memiliki urusan pribadi lainnya. Banyak orang yang hadir di sini hari ini. Saya rasa saya sedang meniru Bapak Suci, menginterogasi saya, dan bahkan mencoba menangkap saya. Karena itu, aku perlu membuktikan diriku kepada mereka. Apa? Mereka berani mempertanyakanmu, tapi itu bisa dimengerti, Bapak Suci yang mulia. Meskipun Anda terkenal di seluruh dunia, Anda menjaga agar tidak terlalu menonjol. Selain para taipan kelas dunia, yang cukup beruntung untuk melihat wajah aslimu, bagaimana mungkin orang biasa mengenali Anda? Itu sangat cocok. Anda tampil dan berbicara di televisi setiap hari. Mereka mengenalimu. Anda hanya perlu menjamin saya. Itu sama sekali bukan masalah. Para tamu yang terhormat, saya dan Bapak Suci telah saling mengenal selama bertahun-tahun. Daciaku telah berkali-kali jatuh ke dalam situasi sulit. Bapak Sucilah yang turun tangan untuk membantu, meskipun Bapak Suci berkedudukan di seluruh dunia. Kontribusinya bagi bangsa dan rakyatnya sangat besar. Saya sangat mengenalnya. Sekarang, siapa di antara kalian yang masih mempertanyakannya? Yang mulia Permaisuri, kami tidak berani mempertanyakan apa yang telah Anda katakan. Huang Yongchang, Anda sebagai Gubernur Jenderal Jinghai, mungkinkah itu? Anda bahkan tidak tahu identitas Bapak Suci Tuan. Apakah kamu tidak tahu? Menanggapi yang mulia Permaisuri, saya juga belajar bahwa Bapak Suci sedang mengadakan pernikahannya di Jinghai. Jadi saya meminta izin kepada Tuan Lengli untuk hadir. Ini juga pertama kalinya saya bertemu. Bapak Suci, Apakah kamu masih mempertanyakan saya sekarang? Anda, apakah kamu benar-benar? Apakah Anda benar-benar orang yang mendirikan Ola Zhaoshen? Yang dalam sekejap mata dapat mengubah orang biasa menjadi legenda. Bapak Suci, Mengingat situasi saat ini, aku tak bisa menyangkalnya meskipun aku maukan. karena kamu memang sangat luar biasa. Mengapa kamu diusir oleh keluarga Xiao dan sampai pada pekerjaan memindahkan batu bata di lokasi konstruksi? Keluarga Xiao mengusirku karena mereka buta. Menyukai Xiao Wenji. Sebenarnya saya terlahir sebagai seorang anak ajaib. Dan telah lama melihat segala sesuatu di dunia ini. Saya tahu dunia ini pragmatis. Aku tidak ingin orang tahu bahwa aku berkuasa dan datang untuk menjilatku. Saya berharap berada di posisi yang sederhana dan bertemu dengan beberapa orang dan peristiwa yang menyenangkan. Itulah mengapa aku menyembunyikan kekuatanku sejak kecil. Diam-diam menciptakan legenda, sementara saya sendiri sedang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Hidup seperti orang biasa. Karena berada di posisi tinggi, hanya ada lingkaran cahaya. Kehidupan seperti orang biasa, hanyalah satu-satunya yang memiliki substansi kehidupan dan sentuhan manusiawi. Apakah kamu mengerti? Meskipun demikian, kamu menyukaiku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku hanyalah putra mahkota dari keluarga Xiao. Namun kamu sudah merasa tidak berharga jika aku memberitahumu bahwa saya adalah Bapak Suci dari Aula Zhaoshen. Bukankah kamu akan merasa lebih malu lagi? Itulah mengapa selama bertahun-tahun ini aku diam-diam membantumu. Semoga kamu meraih kesuksesan dan ketenaran dan mendapatkan kembali kepercayaan diri. Sebenarnya Anda tidak perlu tahu bahwa saya adalah Bapak Suci. Karena hubungan kita tidak ada hubungannya dengan ketenaran, kekayaan, atau status. Yang terpenting adalah kita saling mencintai. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa sekira setelah Anda meraih ketenaran, kamu akan menjadi sangat sombong. Kau bahkan memandang rendahku. Apakah kamu bisa menyalahkanku? Aku juga tidak ingin meremehkanmu. Lagi pula kau adalah tunanganku. Tetapi, 5 tahun, Anda terus-menerus memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Setiap kali orang-orang di sekitarku menyebut namamu. Bahkan aku merasa diremehkan. Apakah kamu tahu berapa banyak tekanan yang saya alami? Anda merasakan tekanan. Itu karena kamu ingin dicemburui. Anda ingin merasa tersanjung. Hal-hal ini lebih penting bagimu daripada perasaan kami. Siapa yang tidak seperti itu? Siapa di dunia ini yang tidak ingin dicemburui? Siapa yang tidak ingin dipuji? Siapa yang tidak menyukai kesombongan? Tidak semua orang memiliki prestasi dan pola pikir seperti milikmu. Karena itu, begitulah kenyataan dunia. Semakin Anda mengejarnya, semakin sedikit Anda akan memilikinya. Semula, mahkota ini, dan ucapan selamat yang dibawa oleh para tokoh besar dari berbagai negara. Pernikahan kelas atas ini, semuanya milikmu. Namun visi Anda, kemampuan Anda, perspektif Anda, pada akhirnya tetap tidak memenuhi standar.
seekor gagak sejak lahir. Tidak akan pernah menjadi burung phoenix. Su Mengyan pergi. Kau sudah tidak layak lagi berdiri di sini. Hai Xiao Chan. Kamu tidak mungkin sekejam itu. Putriku memberimu tahun-tahun terbaik masa mudanya. Sekarang Anda memiliki status dan prestis. Kau meninggalkannya. Kurang ajar apa hakmu? Apakah Anda pantas mengkritik Tuan Xiao? Langley, jangan buang-buang waktu bicaramu padanya. Tuan Xiao, Anda telah membantu keluarga Su meraih kesuksesan. Namun mereka tidak tahu berterima kasih dan mengkritikmu. Aku benar-benar tidak bisa mentolerir ini. Saya mengerti. Setelah hari ini, tanpa dukungan saya, keluarga Su ditakdirkan untuk celaka. Sebaiknya kamu kembali bersama putri dan suamimu. Kembali ke pedesaan dan bertani. Bapak Suci, jangan bersikap seperti ini. Aku tahu, Anda masih menyukai Mengyan kami. Kamu akan senang dengannya. Bukan itu intinya. Intinya adalah, kamu tidak layak. Aku tahu tapi... Ibu? Berhenti bicara, ayo pergi. Jaga harga diri kami. Ayo pergi. Saya minta maaf. Saya tidak mendapat berkat. Semoga kamu bahagia. Xiao Wenji, apakah kamu sibuk? Jangan terburu-buru pergi. Apa instruksimu, saudaraku? Saya sedang bersiap untuk menyingkirkan keluarga Xiao dari Jinghai. Apakah Anda keberatan? Jika Anda memiliki keberatan, aku akan menyingkirkanmu bersama mereka. Saudara laki-laki, bukankah itu tidak perlu? Apa-apa yang kukatakan tidak penting. Xiao Chen, apapun yang terjadi, kamu adalah anggota keluarga Xiao. Kamu harus membantu keluarga Xiao. Sekarang setelah kupikir-pikir, apakah aku sekarang anggota keluarga Xiao? Ketika aku masih kecil, kamu sedang bersama kekasih barumu, menceraikan ibuku, mengusirku dari keluarga Xiao, dan memberitahu semua orang bahwa saya adalah anak terlantar dari keluarga Xiao. Kau lupa tentang hal-hal yang mencoreng nama baik keluarga Xiao. Itu karena kurangnya pertimbangan dari saya. Aku salah. Saya sekarang mengumumkan, Anda adalah pewaris keluarga Xiao. Apakah menurutmu dengan kekuatan yang kumiliki saat ini, aku masih akan peduli tentang hanya pewaris keluarga Xiao? Aku tahu kau tidak peduli. Aku hanya ingin memberikanmu keluarga Xiao sebagai tanda permintaan maaf saya. Saat Anda memutuskan agar Xiao Wenji menjadi pewaris, kehancuran keluarga Xiao sudah ditakdirkan. Apakah Anda tahu bagaimana dinasti Xiao runtuh? Itu karena mereka telah mencelakai putra mahkota dan memilih Xiao kedua. Langley, pesan Brook Zhaosen untuk sepenuhnya dan secara tuntas memblokir keluarga Xiao dari Jinghai dalam waktu 3 menit. Saya ingin keluarga Xiao dari Jinghai disingkirkan sepenuhnya. Ya, Jangan, Xiao Chen. Keluarga Xiao adalah karya hidupku. Aku mohon padamu. Sebaiknya kamu tetap pergi bersama istri keduamu dan putra bungsumu ke pegunungan untuk menghabiskan sisa hidupmu. Ayah, guru-guru, menguasai. Xiao Chan, bukankah Anda seorang Bapak Suci? Dikatakan bahwa di setiap bidang, Anda adalah seorang ahli. Kalau begitu kemampuan medis Anda pasti sangat baik. Tolong selamatkan ayahmu. Benar sekali, kemampuan medis saya sangat bagus. Keterampilan jarum kuning mendalam surga dan bumi asli saya mengejutkan dunia medis, memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati. Tapi aku hanya menyelamatkan orang-orang yang memang harus kuselamatkan. Dia adalah ayahmu. Aku mohon padamu. Saya minta maaf, meskipun saya luar biasa, saya juga memiliki kekurangan. Aku memang agak picik. Aku tidak akan pernah memaafkan atau mengasihani mereka yang telah menyakiti saya. Anda harus bersiap untuk menguburnya. Bawa dia keluar. Jangan membawa nasib buruk ke pernikahanku. para penjaga bawa mereka pergi. Ya, Xiao Chan. Xiao Chan, dia adalah ayahmu. Kalian tidak bisa memperlakukan Xiao Chan kami seperti ini. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Anda adalah bagian dari grup Zhaosen. Jinghai Regional Head. Tuan Binglong. Tuhan Bapak Suci. Anda, panggil saja aku Little Binglong. Atas pelanggaran yang kamu lakukan hari ini, kamu tahu kan bagaimana kamu akan diperlakukan? Aku buta. Tolong selamatkan nyawaku, penguasa. Kapan kau pernah melihatku mengampuni orang lain selain kamu? Mo Yun. Ya. Seret dia pergi. Hadapi dia sesuai dengan aturan Aula Shaoxian. Ya. Keluarga Xiang, keluarga Wang, keluarga-keluarga kaya raya terkemuka di Jinghai Kan. Kami ceroboh dan telah menyinggung perasaan Tuhan Bapak Suci. Kami secara khusus memohon pengampunan dari Tuhan Bapak yang Bapak Suci. Tidak perlu pengampunan.
Kamu memandang rendah saudara-saudaraku para pekerja migran. Di mana-mana ada wajah-wajah arogan orang kaya. Menurut saya, aku harus menukar aset dan statusmu. Saling mendukung adalah yang terbaik. Mereka yang berani membangkang akan dikeluarkan dari Jinghai. Kami bersedia. Kami bersedia. Kami bersedia. Saudara-saudara, pilih keluarga kaya manapun yang Anda suka, selain istri dan anak-anak, semua rumah, mobil, dan tabungan. Tukar semuanya. Xiao Chen tidak. Bapak Suci, apakah ini nyata? Berhentilah memanggilku Bapak Suci. Panggil saja aku Xiao Chen. Saat saya berbicara saya selalu. Aku menepati janjiku. Anda juga telah mendengar legenda saya. Apa keahlian terbaik saya? Mengubah orang biasa menjadi legenda. Orang biasa manapun, selama saya bersedia membantu mereka, bisa menjadi legenda yang paling mempesona di dunia ini. Terima kasih Xiao Chen. Cukup basa-basinya. Hari ini adalah hari pernikahanku. Mari fokus pada mengatakan hal-hal yang menyenangkan. Nona Tang diberkahi dengan bakat dan kecantikan. Dia sangat menyenangkan hatiku. Mulai sekarang orang ini milikku. Urusannya adalah urusanku. Saya harap tokoh-tokoh berpengaruh dari seluruh dunia akan memanfaatkan kesempatan di masa depan untuk lebih sering membantu dia dan keluarga Tang. Saya mohon maaf karena telah menunda semuanya begitu lama. Kalian pasti lapar. Silakan duduk. Ibu, ayo makan. Xiao Chan, apakah kamu benar-benar sehebat itu, Bapak Suci? Sampai pada titik ini, dan kamu masih tidak percaya padaku. Bukan berarti aku tidak percaya padamu. Hanya saja kebahagiaan itu datang terlalu tiba-tiba. Aku tak pernah menyangka putraku begitu cakap. Kamu luar biasa. Halo. Apa? Oke, saya mengerti. Ada apa? Langley, tolong suruh ibu, saya makan dulu. Aku perlu keluar dan membicarakan sesuatu dengan Rolly. Ya. Apa yang telah terjadi? Kelompok naga jahat dari Eropa Timur telah mengeluarkan ultimatum terakhir dalam waktu 12 jam. Jika tuntutan tidak dipenuhi, keluarga-keluarga berpengaruh Bridu akan lenyap. Kelompok naga jahat, mengapa mereka menargetkan keluarga Bridu yang berpengaruh? Mereka menuntut uang perlindungan, berjumlah triliunan dari setiap keluarga berpengaruh. Tujuannya adalah untuk mengambil alih kendali Dacia, menjadikan keluarga-keluarga berpengaruh sebagai bawahan mereka, untuk menyediakan pendanaan untuk pasukan teroris mereka di Eropa Timur. Saat kau datang ke lokasi konstruksi untuk mencariku hari itu, lamaran pernikahan itu palsu. Alasan sebenarnya meminta bantuan saya adalah karena hal itu. Tidak, permohonan bantuan Anda ini nyata, tetapi kasih sayangku padamu bahkan lebih tulus. Sejak kamu berada di tembok besar Nordik, menghancurkan Legiun Kerangka Raja Malam, dan mengumumkan berdirinya Olaf Ocean, aku sudah jatuh cinta padamu. Baiklah, saya akan menangani masalah ini. Bagaimana rencana Anda untuk menanganinya? Aku akan berbicara dengan naga jahat. Halo, dalam 1 menit, saya ingin informasi kontak naga jahat. Jangan khawatir, keluarga Tang akan baik-baik saja. Aku tahu kata ayahku, bahwa di seluruh dunia, satu-satunya orang yang bisa menghentikan kelompok naga jahat adalah kamu. Sesungguhnya naga jahat itu benar-benar ganas. Semua bawahannya adalah bom manusia, bahkan para kepala negara waspada terhadapnya. Tapi itu bukan masalah bagi saya. Halo. Halo, ini siapa? Naga jahat, pemimpin kelompok naga jahat. Bapak Suci. Apa penguasa Aula Ocean? Bapak Suci. Itu benar. Bapak Suci, instruksi apa yang Anda miliki? Saya dengar bahwa Anda mengeluarkan ancaman kematian kepada keluarga-keluarga berpengaruh besar di Beidou. Benarkah begitu? Pak, informasi Anda cukup tepat bukan? Lalu kenapa? Kalau memang begitu. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan di tempat lain, tapi aku memberitahumu. Dacia adalah tempat kelahiran saya, dan tanah yang saya lindungi. Saya tidak akan mengizinkan kekuatan lain manapun yang menginjakan kaki di sini. Apakah kamu mengerti? Dalam hal itu, Anda bermaksud untuk ikut campur dalam urusan keluarga-keluarga berpengaruh Beidou. Anda bisa memahaminya dengan cara itu. Bapak Suci, aku tahu bahwa milikmu pengaruh globalnya terkenal. Namun saya tetap ingin mengingatkan Anda. Meskipun Aula Ocean terlibat dalam banyak bidang, semuanya adalah operasi bisnis grup naga jahatku. Terlibat dalam pekerjaan yang mengancam jiwa. Hanya dalam 3 tahun, kita telah menakuti bangsa-bangsa. Saya pribadi sangat menghormati Bapak Suci. Sosok dengan perawakan seperti Anda, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Tetapi jika kamu mencoba menyentuhku, konsekuensinya akan sulit diprediksi. Saya tidak ingin mengatakan apapun lagi tentang hal-hal lain. Aku hanya ingin memberitahumu. Memprovokasi saya adalah konsekuensi paling serius. Pertimbangkan sisanya sendiri. Apakah kamu menyatakan perang padaku? Maka biarlah terjadi perang. Oke. Kalau begitu mari kita mulai perangnya. Bapak Suci, mari kita adakan pertarungan yang mengguncang dunia.
Keluarkan perintahnya segera. Luncurkan rencana pembantaian. Melawan keluarga-keluarga berpengaruh Beidou lebih awal dari jadwal. Pada saat yang sama, melancarkan serangan teroris terhadap Aula Zhaoshan untukku. Ya, Suamiku, apa kabar? Naga jahat ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Kebesaran langit dan bumi. Aku harus bermain dengannya dengan benar. Halo, ini Bapak Suci. Aktifkan segera perintah dunia bawah global untuk melawan kelompok naga jahat. Bunuh semua anggota. Kerahkan 100.000 pasukan khusus bayangan. Perjalanan menuju Eropa Timur. Hancurkan sarang kelompok naga jahat. Selain itu, saya juga ingin alamat lengkap naga jahat tersebut. Saya ingin secara pribadi ambil kepalanya. Sekarang ini bukan apa-apa. Terima kasih suamiku. Tetapi, apakah kamu benar-benar akan menemukan naga jahat itu? Ya, kelompok naga jahat ini telah bangkit selama 3 tahun dan namanya mengguncang dunia, membuat para pemimpin berbagai negara merasa takut. Di dunia ini, selain aku, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir. Omong-omong, kenapa kamu tidak membantuku menyambut para tamu? Aku akan langsung pergi mencari naga jahat. Suami, aku akan menunggumu kembali untuk malam pernikahan kita. Anda harus mempersiapkan diri untuk kehamilan. Saya ingin mengubah anak saya menjadi mitos. Ini aku, beritahu Aula Zhaoshan. Cabang Beidou akan mengambil tindakan di seluruh kota. Jika ada teroris yang muncul, bunuh mereka segera. halo. Apa yang tadi kamu katakan? Bapak Suci, aku tak akan berhenti sampai aku menghancurkanmu. Pemimpin, ada apa? Kekuatan bawah tanah dari lebih dari 300 negara di seluruh dunia pindah pada waktu yang bersamaan. Bunuh anggota manapun dari kelompok naga jahatku di jalanan. Hanya dalam 1 jam, anggota naga jahat kami telah menderita lebih dari 300.000 korban jiwa. Apakah Bapak Suci ini begitu kuat? Konon beliau adalah Bapak Suci bidang keruangan teknologi dan kedokteran. Dan pasukan bawah tanah. Di berbagai bidang. Sebelumnya saya sempat ragu. Sekarang tampaknya memang benar, jika seseorang bisa menjadi Bapak Suci dunia bawah tanah, itu sudah tak terbayangkan. Seandainya setiap industri memiliki Bapak Suci, bukankah itu dewa? Tuhan, sekalipun dia adalah seorang dewa, aku akan menjadikannya dewa kematian. Pemimpin itu menghancurkan ponselnya karena marah. Pemimpin, saudara-saudara di sarang sedang mencarimu. Halo, apa yang tadi kamu katakan? Memalukan. Pemimpin, apa itu? Sebuah legiun misterius menyerbu Eropa Timur dan menyerang pangkalan kami. Semua saudara di pangkalan itu dibantai. Apakah Bapak Suci ini benar-benar sekejam itu? Aku tidak menyangka. Aula Zhaoshan belaka sebenarnya memiliki kekuatan bahkan lebih besar dari tentara biasa. Lebih-lebih lagi, saat mereka menyerang mereka bahkan lebih kejam daripada saya. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan takut. Saya masih punya 1 kartu truf terakhir yang bisa membuatnya tunduk. Benarkah begitu? Lalu tunjukkan kartu trufmu. Coba saya lihat. Siapa kamu? Kamu yang mengatakan itu di telepon, bahwa Anda ingin bertemu saya secara pribadi. Apakah Anda Bapak Suci? Selain aku, berapa banyak orang di dunia ini bisa berjalan dengan angkur, langsung di depanmu naga jahat? Apakah kamu yang memesan pengaktifan kekuatan dan pasukan bawah tanah global untuk menyerang Eropa Timur? Tentu saja itu aku. Kau hampir saja menyatakan perang padaku. Apakah kamu mengharapkan aku tetap bersikap sopan padamu? Kamu memang memiliki kekuatan yang cukup besar. Tapi kamu sangat sombong. Bahwa kamu menghampiriku sendirian. Sepertinya kamu benar-benar belum menyaksikannya. Teror saya. Untukku, semuanya menjadi debu. Anda pun tidak terkecuali. Benarkah begitu? Saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki saat ini untuk bisa keluar dari sini hidup-hidup. Bunuh dia. Tubuhku seperti tubuh hantu atau dewa. Aku tidak menyangka kamu sudah mengembangkan tubuh Fajra yang tak terhancurkan. Kau membicarakannya dengan begitu enteng. Saya kira Anda juga telah membudidayakannya. Bagaimana menurutmu? Seandainya aku tidak tak terkalahkan, apakah aku berani menjelajahi dunia? Lalu kenapa aku masih bisa membunuhmu? Bunuh aku. Anda bisa mencoba. Jenis seni bela diri, apakah ini? Itu benar-benar berhasil menghancurkan tinju besi perkasa saya. Seni bela diri dahsyat. Apakah Anda pernah mendengar tentang Zen 2 jari? Zen 2 jari itu hal macam apa? Hal yang akan membunuhmu. Bunuh aku. Mari kita lihat. Apakah kamu bisa menghancurkan tubuhku yang tak terkalahkan? Merusak.
Jangan terlalu lancang. Saksikan letusan naga jahatku. Kau ingin memulai perang denganku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Apakah menurutmu aku tidak mampu? Apakah kamu sudah lupa apa yang kukatakan? Saya masih punya kartu truf di tangan saya. Apakah kamu masih punya kartu truf? Tunjukkan padaku. Apakah kamu menikah dengan Tang Ruoli? Bagaimana jika saya melakukannya? Keluarga Tang di Beidou memiliki tahi lalat saya. Anda menghalangi dan membunuh di luar seperti ini. Tidak berarti. Orang tua Tang Ruoli sudah berada di tangan rakyatku. Tahukah kamu, hal yang paling saya benci adalah ketika orang mengancam saya. Mengancam? Kau mencoba membunuhku. Tikus tanah itu adalah orang kepercayaan saya yang cakap, Raja Bandit. Jika saya tidak menelepon dalam waktu 10 menit, ayah mertua dan ibu mertua Anda relokasi kepala. Saya akan. Tang Ruoli, halo istri. Suami, orang-orang dari kelompok naga jahat, orang tuaku diculik. Secara khusus menyebutkan namamu untuk pergi. Anda memberitahu mereka, aku akan segera ke sana. Apa kabar? Bapak suci saya ingin memanfaatkan nyawa ayah mertua dan ibu mertua Anda sebagai imbalan atas nyawaku. Kamu tidak tahu, bermain-main dengan otak bersama seorang jenius sepertiku, kamu akan selalu kalah. Apel, apakah kamu masih punya cara? Jika memang begitu maka aku akan membiarkanmu menyerah. Bawahanmu itu bernama Raja Bandit kan? Lalu kenapa? Itu mudah, segera tangkap Raja Bandit. Dari leluhurnya 18 generasi yang lalu, dari anggota keluarga inti ke bawah, bahkan anak tiri. Semuanya lemparkan ke kandang babi untukku, menunggu perintah saya. Bapak suci apa yang ingin Anda lakukan? Di Dacia, gerakan ini disebut terperangkap dalam jebakanmu sendiri. Raja Bandit menculik mertua saya, menggunakan istri saya untuk mengancam saya. Lalu aku akan menangkap leluhurnya. Hidup untuk hidup. Dan kau hanyalah diam. Jika memang ada kehidupan setelah kematian, ingatlah ini untukku. Aku paling benci orang yang mengancamku. Karena aku adalah Bapa Suci. Tang Shenhui, masih ada 10 menit lagi. Raja Bandit mata-mata kelompok naga jahat. Jika menantu Bapak suci Anda tidak sampai, aku akan menggunakan kepalamu untuk dipersembahkan kepada langit. Raja Bandit, Bapak suci tidak dapat diancam oleh Anda. Menyerah. Kalau begitu kamu sama sekali tidak memahaminya. Meskipun Bapak suci itu kejam, namun dia terlalu menghargai hubungan. Inilah kelemahan saya, yaitu memanipulasinya. Kelemahan. Siapa kamu? Akulah Kaisar Bawah Tanah Beidou. Raja gila pemimpin geng pisau dapur. Pemimpin geng pisau dapur. Raja gila. Cepat bebaskan kepala keluarga Tang. Membela Bapak Suci. Saya berada di bawah perintah Bapak Suci. Anda berani menghina Bapak Suci. Anda sedang mencari kematian. Orang biasa takut dengan dunia bawah tanahmu. Yang saya mainkan adalah perang melawan teror. Anda sama sekali tidak memenuhi syarat. Penalti. Hentikan itu. Menghalangi peluru dengan pisau. Anda memiliki beberapa keterampilan. Aku pergi sendirian. Memotong dari selatan kota ke utara kota. Kemampuan hal semacam ini perlu Anda katakan. Sayang sekali, sayang sekali. Hanya kamu seorang. Alam Grandmaster biasa. Kamu tidak layak disebut-sebut. Aku akan mencincangmu sampai mati. Kamu bilang kalau dia mati ya dia matikan. Kamu pikir kamu siapa? Siapa kamu? Bukankah kamu yang menginginkannya? Untuk bertemu langsung denganku. Apakah kamu sebegitu butanya? Apa kau bahkan tidak mengenaliku? Engkau adalah Bapak Suci. Raja gila menyapa Bapak Suci. Salam Bapak Suci. Anda boleh bangkit. Terima kasih Bapak Suci. Berbicara. Apa yang membawamu kepadaku? Apakah kamu melihat mereka? Kehidupan kedua orang ini sekarang ada di tanganku. Kemudian, aku tahu kau telah menangkap pemimpin naga jahat. Sekarang saya perintahkan Anda, bebaskan dia segera. Dan segera umumkan pembubaran Aula Zhaoshan. Grup Zhaoshan Anda mulai sekarang. Semuanya harus tunduk kepada kami.
di bawah komando kelompok naga jahat. Bolehkah saya bertanya? Berapa umurmu tahun ini? 45. Apa yang salah dengan saya yang berusia 45 tahun? Hidup dengan begitu naif di usia 45 tahun. Apakah kamu memiliki keterbatasan mental secara alami? Kamu tidak ingin dia hidupkan. Menantu laki-laki selamatkan aku. Aku membunuh ayah mertuamu dan ibu mertuamu. Aku akan lihat bagaimana kamu menjelaskan ini kepada istrimu. Lalu bunuh mereka. Bunuh ayah mertua dan ibu mertuaku. Saya bisa mewarisi kekayaan keluarga. Mengapa aku harus menghentikanmu? Apakah kamu serius? Apakah kamu pikir aku bercanda? Sebaiknya kau jangan bercanda denganku. Jika tidak, mereka tidak akan bertahan hidup sekarang. Lupakan. Apa yang akan kamu lakukan lagi? Aku tidak sedang bercanda denganmu. Bagaimana kalau begini saya akan kutunjukkan sesuatu padamu. Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Inilah pemimpin paling menakutkan di dunia naga jahat. Dia telah dibunuh olehku. Ini mayatnya, apakah kau menginginkannya? Kau membunuh pemimpin naga jahat. Aku akan membunuh mereka. Tunggu, aku akan memperdengarkan sesuatu yang lain kepadamu. Bapak Suci, Apakah Anda sudah menyelesaikan masalah tersebut? Apakah leluhur dan keturunan Raja Bandit dan keluarganya sudah ditemukan? ya sesuai instruksi Anda. Semuanya ditangkap dan dikurung di kandang babi. Saat ini aku sedang bermain dengan Raja Bandit. Biarkan mereka mengatakannya sendiri. Hubungan dengan Raja Bandit. Saya akan mengkonfirmasi identitas mereka. Katakanlah, Aku adalah kakek dari Raja Bandit. katakanlah, Akulah ayah dari Raja Bandit. Aku adalah ibu dari Raja Bandit. aku adalah putra Raja Bandit. Bapak Suci, kau menjijikan. Kau mengancamku dengan menangkap rakyatku terlebih dahulu. Mengatakan aku hina. Lalu aku akan memainkan sesuatu yang lebih keji lagi denganmu. Bunuh salah satu dari mereka secara acak. Biarkan Raja Bandit mendengar jeritannya. Ya, Kau dan aku sama-sama orang yang membunuh tanpa ragu-ragu. Tidak keberatan memainkan sedikit permainan pembunuhan. Jika kamu ingin bahagia, Anda bisa mulai membunuh. Tapi aku juga bisa terus membunuh. Lagi pula kau hanya boleh membunuh 2 orang dari bangsaku. Tapi aku bisa memusnahkan seluruh klanmu. kau kejam. Kau lebih kejam daripada aku. Baiklah, aku menyerah. Aku memohon kepadamu Bapak Suci. Selamatkan keluargaku. Bangun. Tali yang mengikat ayah mertua dan ibu mertua saya. Lepaskan ikatannya. Ya, lepaskan ikatannya. Aku ingin kau melepaskan ikatan mereka sendiri. Aku akan melepaskan ikatan mereka. Suami, Istri. ibu, Tidak apa-apa, semuanya sudah beres. mereka. Kenapa kau tidak segera meletakkan senjatamu dan menyerah? Bapak Suci, tolong selamatkan keluargaku. Perseteruan antara kau dan aku tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Aku akan membebaskan keluargamu. Tapi kamu tidak akan hidup. Lakukan sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Hati-hati. Kau mencoba menyergapku. Saya adalah anggota sekte teroris. Aku bisa dibunuh, tapi tidak bisa dipermalukan. Di mataku, kamu hanyalah seekor cacing yang merayap di antara manusia. Beraninya kau bicara soal iman padaku. Pergi ke neraka. Buang semuanya untukku. Ya, Suami. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Suami kamu terluka. Tidak. Aku tadi benar-benar kelelahan. Aku sedikit lapar.